Sialan. Aku sampai tak bisa pulang. Harus di tempat terpencil seperti ini. Masih harus melihat kalian. Kau orang jahat. Aku akan minta papa untuk melenyapkanmu. Itu papa MU. Ku bilang padamu, ayahmu. Itulah pria jalang itu. Berselingkuh dengan ibumu. Lalu melahirkanmu, anak haram itu. Ibu bilang ayah orang baik. Dia pahlawan. Dia bukan pria jalang. Kau menyebut ayahmu. Kembalikan padaku. Hahaha. Masih saja pahlawan sakti. Ayo. Biar ayahmu memukulku. Pukuli aku. Si kecil. Aduh, kamu, makhluk kecil ini berani menggigitku. Jangan pukul anak itu. Memukul es kamu aku. Aduh, buang. Tolong, jangan pukul anak itu. Badannya memang tidak sehat. Kalau kamu pukul dia lagi, kamu yang akan kena pukul. Ada apa? Ada apa? Hadapi aku saja. Hadapi aku saja. Baiklah. Kalau begitu, habiskan semua makanan babi ini. Lagi pula kamu tidak pilih-pilih makanan. Biarkan Tuan Muda Jiang, kamu tidak mau. Jangan ikut-ikutan dengan pria nakal itu. Ini balasan untukmu. HMPH. Xiao Bao. Siapa yang bisa memberitahuku? Apa yang terjadi ini? Yang mulia Kaisar. Saat itu Anda terluka parah dan terdampar di Jiangcheng. Aku terpuruk seperti anjing, melarikan diri ke luar negeri. Sekarang, sudah menjadi penguasa tertinggi di barat. Tidak tahu apakah teman-temanku di Tiongkok masih ingat aku. Aku, Chu Tianyu, telah kembali. Selamat datang kembali, penguasa tertinggi. Yang mulia telah kembali, hamba-hamba menyambut kepulangan Tuan. Kalian semua boleh berdiri. Yang mulia, kami dari Kamar Dagang Long mendengar bahwa Tuan telah kembali, dan khusus mempersiapkan untuk Tuan kartu global. Di dalamnya terdapat 200 juta. Sebagai uang saku Tuan, baru 200 juta. Sudah ingin mendapat perlindungan dariku. Bermimpi apa kau? Bos. Ini adalah perintah dari Istana Langit yang dikirimkan. Perintah ini dapat memerintah semua anggota Istana Langit di wilayah negara naga untuk melayani Anda. Aku masih membutuhkan perlindungannya. Dia tidak ingin aku terlalu menonjol di Tiongkok. Ya, katakan pada Xiao Tianche. Suruh dia pergi. Jangan ikut campur urusanku. Katakan pada Xiao Tianche. Suruh dia pergi. Jangan ikut campur urusanku. Ya, yang mulia. Hamba tidak becus menjalankan tugas. Taman Gong sudah menjadi perkebunan terbesar di ibu kota. Namun tetap belum memenuhi standar tempat tinggal Tuan. Mohon Tuan menghukum hamba. Sudahlah. Kembaliku kali ini untuk urusan penting. Bukan untuk bersenang-senang. Saya akan menginap di sini saja. Terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Yang mulia, ini semua data tentang Su Menyan dan keadaannya saat ini. Su Menyan. Dia wanita yang menyelamatkan saya dulu. Kalian sudah menemukannya. Ya. Kau anak haram. Bahkan pekerjaan sepele ini pun tak bisa kau kerjakan. Kau lihat saja nanti. Aku akan menghajarmu. Menghajarmu. Buang. Wang Ma. Jangan pukul anak itu lagi. Anak itu masih kecil. Aku tidak memukulnya. Kau ini orang macam apa sih? Atasannya tidak benar, bawahannya pun ikut salah. Aku tidak memukulnya. Baiklah, aku memukulmu. Memukul es kamu. Memukulmu. Aku tidak memukulnya. Aku memukulmu. Baik, aku pukul kamu. Pukul es kamu. Saat itu Tuan terluka parah dan terdampar di Jiangcheng. Su Menyan menyelamatkan Tuan dan merawat Tuan dengan penuh perhatian. Tetapi, Tuan teracuni parah. Tidak sadarkan diri. Setelah Anda pergi, Su Menyan kemudian hamil. Jadi, bocah laki-laki di video itu adalah anak saya dan Men Ma. Tuanku menderita. Nyonya dipermalukan. Hamba bersedia meringankan beban tuanku. Menyan. Selama ini, pada akhirnya akulah yang menyakitimu. Mereka di mana? Bawalah aku menemui mereka. Segera. Xiao Bao, sayang. Ayah pasti akan menyelamatkan kita. Orang jahat. Xiao Bao. Su Menyan. Masih tidak mau bicara. Aku ini orang yang sudah bertunangan denganmu. Berani-beraninya kau mengkhianatiku. Katakan, laki-laki jalang yang mengkhianatiku itu, siapa sebenarnya dia? Dia sudah meninggalkan Jiangcheng, tapi dia pernah berkata, saat dia kembali nanti, seluruh Jiangcheng akan sujud di kakinya. Berani-beraninya kau memperlakukan kami, ibu dan anakku, seperti ini. Kau akan menyesal. Bukankah kau sekarang meringkuk di bawahku? Ku bilang padamu, wanita yang kusukai,
Aku, Jiang Tianqi, adalah milikku sepenuhnya. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Laki-laki liar itu siapa sebenarnya? Lepaskan ibuku. Orang jahat. Jangan sakiti ibuku. Kau cukup berani membela ibumu, ya? Lalu, maukah kau mati untuk ibumu? Jangan, lepaskan dia. Tolong lepaskan dia. Apapun yang kau suruh, aku akan lakukan. Apa saja? Aku bisa melakukan apa saja. Karena kau mau menjadi pelacur. Baiklah, akan kubiarkan kau puas sekali ini. Kau sebenarnya mau apa? Mau apa? Sini. Bawalah dia ke tempat pijat. Untuk menemani tamu. Bawalah dia ke tempat pelacuran termurah. Jangan. Ibu. Xiao Bao. Teriak-teriak apa sih? Sedikit baju begini. Sampai sekarang belum selesai dicuci. Kamu mau ngapain? Ambil air sana. Aku kasih tahu kamu. Hari ini banyak sekali pekerjaan, tidak akan selesai. Kau tidak akan bisa makan. Aku akan membiarkanmu kelaparan. Kau dengar tidak? Dengar. Akan kubunuh kau. Papa Mama, di mana kalian? Anak haram. Ibumu dibawa ke rumah bordil. Tidak akan pernah kembali. Kau masih ingin bertemu ibumu. Mimpi saja. Ayah dan ibu. Aku sangat merindukan kalian. Sebentar. Aku lihat dulu. Apa yang kau pegang? Aduh. Liontin giok. Bahannya terlihat bagus juga ya. Ini milikku sekarang. Ini. Milikku sekarang. Kembalikan padaku. Aku kembalikan padamu. Itu milikku. Kenapa kau kembalikan padaku? Aduh. Kau anak nakal ini, kau gigit aku lagi. Kau anak kecil kurang ajar. Hei, kau masih berpura-pura di depanku. Kau beri aku pukul kau. Kau sedang apa? Xiao Bao. Oh, jadi kau adalah pria simpanan Mama Sumen itu ya? Tidak menyangka, kau sendiri yang datang. Bagus sekali. Nanti saja aku urus kau. Kau urus aku. Xiao Bao. Cepat buka matamu dan lihat. Ayah sudah pulang mencarimu. Ayah. Aku sudah es, kan? Sayang tahu. Hanya setelah es. Barulah bisa melihat orang yang ingin kau lihat. Kau belum es. Di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang bisa membuatmu es. Kau pasti tidak akan apa-apa. Iya. Iyalah, panas. Kau benar-benar ayahku, kan? Aku memang ayahmu. Aku pulang. Ayah. Kenapa selama ini ayah tidak mencari Bauer? Bauer ingin seperti anak-anak lain. Aku juga punya papa. Papa yang salah. Papa. Mama diculik orang jahat. Aku mau Mama. Xiao Bao, tenang ya. Walau harus melewati neraka sekalipun, Papa pasti akan menemukan Mama. Percayalah padaku. Nanti setelah kau bangun, Ibu akan muncul. Xiao Bao. Tuanku menderita penyakit serius. Perlu segera dibawa ke rumah sakit. Segera bawa ke rumah sakit untuk perawatan. Panggil Shentu kemari. Hari ini aku akan menghajar orang jahat ini dengan baik. Iya. Kau mau apa? Ku beritahu kau. Aku orangnya Tuan Muda Jiang. HMPH. Bagaimana? Anak nakal. Kau mau bagaimana? Kau. Bilang, Sumen Yan ada di mana? Kau binatang. Kau sudah berurusan dengan orang besar. Kau memukulku. Tuan Muda Jiang, akan kucerai beraikan kau, lalu kubuang ke tempat sampah untuk makanan anjing. Tuan Muda Jiang. Yang Agung, katanya. Adalah Jiang Tianqi, orang terkaya pertama di Jiangcheng. Keluarga Jiang memiliki kekuasaan yang sangat besar di Jiangcheng. Berkuasa tanpa batas. Takut? Ya. Kalian takut? Ya. Cepat sujud 3 kali di depanku. Mungkin. Di hadapan Tuan Muda Jiang, aku bisa membela kalian. Kalau tidak, kalian. HMPH, yang bisa membuatku berlutut. Belum lahir. Sombong sekali. Kalian berdua ikut aku sekarang. Pergi menemui Tuan Muda Jiang. Ayo. Shentu, bawalah dia masuk, urus dia. Mau ngapain?
Kalian mau ngapain? Aduh. Pergi. Mau ngapain? Aduh. Jangan pukul saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Saya sujud pada kalian. Sujud. Saya tidak berani lagi, tidak berani lagi. Jangan pukul saya. Semua gara-gara Tuan Muda Jiang itu. Bukan Tuan Muda Jiang. Itu orangnya. Orang jahat itu yang menyuruhku. Aku tidak tahu apa-apa. Jangan pukul aku. Yang mulia, perempuan beracun ini seharusnya tidak tahu posisi Su Menyan. Maka, geledah seluruh kota. Cari dia sampai ke akar-akarnya. Ya. Lalu, wanita beracun ini bagaimana? Singkirkan dia. Kemana? Penjara. Menyan, tunggu aku. Aku tidak akan pergi ke penjara. Barang hari ini pasti tepat waktu. Aturan langsung dari Tuan Muda Jiang. Penawar tertinggi menang. Paham, Bibi Feng. Jangan-jangan itu benar-benar Su Menyan. Dia kan wanita cantik yang lemah lembut. Tuan Muda Jiang tega sekali. Aduh, wanita cantik bagaimanapun juga. Beritahu saya sedikit, benarkah itu Su Menyan? Kalau memang benar, berapapun harganya aku mau. Apakah itu Su Menyan? Nanti kalian juga akan tahu. Ku jamin kalian tidak akan menyesal. Keluarga Su memang benar-benar tidak berdaya. Su Menyan sudah seperti ini. Keluarga Su pun tidak berani muncul. Keluarga Su itu apa-apaan? Hanya karena kaki Tuan Muda Jiang. Keluarga Su sampai kencing di celana. Saya tawar 5.000. Hari ini Su Menyan milikku. 5.000 saja mau Su Menyan. Bermimpi apa kau? Saya tawar 10.000. 30.000. Saya tawar 100.000. Kita lihat siapa yang berani merebutnya dari saya hari ini. 100.000. Kamu memang royal sekali. Tidak takut istrimu akan marah. Mencari masalah denganmu. Urusanmu apa? Lagi pula, bisa mendapatkan Su Menyan. Meski membuatku hidup lebih pendek sebulan. Aku juga mau. Diam semua. 100.000. Ada yang lebih tinggi lagi. Saya tawar 1 juta. Hari ini siapapun tidak boleh menyentuhnya. Tuan. Wajahnya asingnya. Anda benar-benar mau menghabiskan 1 juta. Untuk membeli hak penggunaan Su Menyan selama sehari. Bukan sehari. Melainkan siang dan malamnya selamanya. Semua milikku. Mulai sekarang, siang dan malamnya, seumur hidup, semua milikku. Tuan. Apa yang Anda katakan? Hanya untuk hari ini saja. Mulai sekarang ya, kita tidak berhak mengatur Su Menyan. Kalau kau memang menyukainya, pergilah bicara dengan Tuan Muda Jiang. Aku akan menemui Jiang Tianqi. Kau lebih baik jangan menghalangiku. Uangnya. Shen Tu, ambil uangnya. Menghabiskan 1 juta untuk mencari seorang wanita. Su Menyan ini benar-benar beruntung sekali. Kau berani memintaku. Ini uang kertas untuk membakar mayat. Benar. Ini semua adalah uang kertas untuk membakarmu. Kau binatang. Kau mau apa? Jangan mendekat. Aku akan menunjukkannya padamu. Wanita secantik ini. Terlalu murah untuk para idiot itu. Sebelum mereka datang, aku akan mencicipi rasa dirimu dulu. Kau binatang. Kau mau apa? Kalau kau berani mendekat lagi, aku akan menunjukkannya padamu. Kau ingin melihatnya. Sudah lama ingin melihatnya. Tidak perlu menunggu sampai sekarang. Kau tidak tega ya? Sayang sekali, penyakitmu itu, nak, sekarang, mungkin sedang lapar. Tolong, aku mohon jangan sakiti dia. Beri dia makan. Aku mohon padamu. Ingin anakmu makan daging. Sangat mudah. Ini urusan sebentar saja. Tergantung kamu. Bagaimana penampilanmu nanti? Apa yang kau mau aku lakukan? Katakan saja. Ikat pinggangku terlalu ketat. Tolong lepaskan ikat pinggangku. Kau tidak mau. Malam ini, biar anakmu makan air mata saja. Jangan. Aku selesaikan. Aku selesaikan saja. Brengsek. Menyan tidak apa-apa kan? Kau. Tian Yu. Menyan. Beberapa tahun ini kau banyak menderita. Kau masih ingat untuk kembali. Sudah bertahun-tahun. Kau tahu bagaimana kami hidup selama ini.
Nak, jadi kau pria simpanan itu. Akhirnya kutemukan kau. Kalau Tuan Muda Jiang tahu, pasti sangat senang. Ah, bos. Orang-orang di luar sudah ditangani. Bagaimana cara menangani anak ini? Berani tidak hormat kepada wanita saya. Kasirahin dia, ya. Tuan Muda, Sumenian dan anak haram itu telah diselamatkan. Siapa yang berani sekali, bahkan berani menantang keluarga Jiang saya? Orang-orangku bilang, pacar gelapnya Sumenian sudah kembali. Namanya Cehu Tianyu. Aku akan mencarinya. Dia membuatku malu di depan seluruh warga Jiangcheng. Malu karena dikhianati. Aku akan membuatnya menderita. Tuan Muda, saya rasa tak perlu terburu-buru. Anak haram itu dirawat di rumah sakit swasta yang diinvestasikan keluarga kita, keluarga Jiang. Lebih baik kita saja yang... Ibu, bagaimana keadaan anakku? Menyan, kau sudah kembali. Keluarga Jiang tidak apa-apakan kau, kan? Tidak apa-apa. Tianyu yang menyelamatkan aku. Tante, sudah lama tidak bertemu. Kau kembali untuk apa? Kau belum cukup membuat ibuku menderita. Pergi kau. Aduh, ribut sekali. Ini rumah sakit. Diam. Siapa di antara kalian keluarga Su Xiaobao? Saya ibunya. Bagaimana keadaan anak itu sekarang? Keadaannya darurat. Sangat membutuhkan transfusi darah. Keadaannya darurat. Sangat membutuhkan transfusi darah. Golongan darahnya sangat langka. Golongan darahnya 1 dari sejuta. Darah panda. Rumah sakit kami sama sekali tidak ada persediaan. Perawat pakai darahku. Kalian kira darah siapa saja bisa sembarangan ditransfusikan. Harus tes golongan darah dulu. Pakai darahku. Golongan darahku langka. Kalau begitu, kamu ikut donor darah denganku. Tuan Chu, kita mulai. Bagaimana? Direktur, sudah diambil 2000 ml. Orang itu sudah pingsan. Nak, jangan salahkan aku. Harus disalahkan. Ya salahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung orang yang tidak seharusnya kau singgung. Lalu darah ini. Hubungi pembeli luar negeri saja. Itu kan darah panda, yang peluangnya hanya 1 dalam sejuta. Harganya pasti mahal. Direktur, lalu penyakit anak laki-laki kecil itu, apakah kita masih mengobatinya? Mengobati apa? Tuan Muda Jiang sudah memerintahkan. Anggap saja operasi gagal. Tangani sebagai kematian mendadak. Masih bengong ngapain? Lanjutkan menyuntik saya. Direktur. Sudah setengah jam lebih mereka merokok. Jangan-jangan dia sudah. Kau takut apa sih? Kalau terjadi apa-apa, ada keluarga Jiang yang menjamin. Mereka sudah memberi kita investasi puluhan juta. Kalau urusan kecil ini saja tidak bisa kita selesaikan. Bukankah kita lebih rendah dari anjing? Hentak. Hentak aku dengan keras. Itu. Baiklah, dekan. Bangkit dari kematian. Apa yang kalian bicarakan tadi? Semuanya sudah kudengar. Aku tidak menyangka sebuah rumah sakit bisa melakukan hal seperti ini. Kau. Orang normal yang sudah diambil darahnya sebanyak itu, mustahil bisa tetap sadar. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Darahku. Kau hisap 3 hari 3 malam pun tak akan habis. Kau sebenarnya siapa? Bagaimana bisa ki dan darahnya sekuat ini? Jangan-jangan kau adalah Grandmaster bela diri. Grandmaster. Aku membunuh Grandmaster. Seperti membunuh anjing. Cepat, tolong. Keluarga pasien menyerang. Cehu Tianyu, kau melakukan apa? Bagaimana kau bisa memukul bahkan direktur? Tianyu. Penyakit Xiaobao masih bergantung pada mereka. Tidak boleh menyinggung kepala rumah sakit. Lihatlah. Kalian lihat, ini semua orang macam apa? Jiwa seorang dokter kemanusiaan itu di mana? Aku hanya ingin mengambil darahnya lebih banyak. Untuk berjaga-jaga. Siapa yang tahu? Dia bahkan sampai memukul orang. Kau ini bencana. Kau sampai memukul kepala rumah sakit. Kau memang ingin mati, ya? Aku mendengarnya dengan jelas. Dia ingin membunuhku. Mereka juga tidak akan menyelamatkan Xiaobao. Rumah sakit ini hanya boneka keluarga Jiang. Direktur. Benarkah begitu? Jangan dengarkan omong kosongnya. Mengobati dan menyelamatkan orang adalah tugas utama rumah sakit kita. Orang ini benar-benar orang yang tidak tahu diri.
Tidak tahu berterima kasih. Keluarga kalian ini. Aku sudah tidak sanggup mengurusnya lagi. Pindah rumah sakit saja. Direktur. Jangan marah, Pak Bu. Orang ini memang gila. Jangan diladeni saja, Pak Bu. Masih ngapain lagi? Cepat minta maaf. Lihat kan. Dia kepada dokter. Sama sekali tidak punya rasa hormat. Masih mau aku obati. Hari ini kalau dia tidak berlutut minta maaf padaku, maka jangan harap bisa menyembuhkan anakmu. Cehu Tianyu, berlutut dan minta maaf. Anggap saja demi Xiao Bao, ya, kumohon padamu. Mereka menyakitiku, masih ingin membuatku berlutut dan minta maaf. Xiao Bao masih terbaring di ruang gawat darurat, menunggu pertolongan. Sudah bertahun-tahun, kau sudah sangat menyakiti Xiao Bao. Apa kau bahkan tidak bisa sujud sekali saja? Aku bisa sujud, tapi hari ini, meskipun aku sujud, mereka tetap tidak akan menolong Xiao Bao. Menolong atau tidak itu urusan rumah sakit. Sujud atau tidak terserah kamu. Men Yan. Kau lihat sendiri kan wajah pria ini. Faktanya sudah ada di depan mata. Dia memang orang yang tidak bisa diandalkan. Dia tega melihat Xiao Bao. Pergi ke es. Sujudlah. Baiklah. Aku akan berlutut saja. Hari ini kau membuatku berlutut. Kau akan menyesal datang ke dunia ini. Sama sekali tidak ada itikat baik. Sujudlah di hadapanku. Direktur. Itu. Bocah laki-laki itu. Sepertinya hampir tidak kuat lagi. Xiao Bao. Sabar, ya. Dia memang sudah sakit parah. Ditambah lagi kekurangan gizi dalam jangka panjang. Bisa bertahan sampai sekarang. Sudah bisa dibilang keajaiban. Aku akan pergi melihat. Direktur, kau telah merepotkanku. Orang yang tidak berguna, malah lebih banyak merusaknya daripada membantunya. Memanggilmu sampah saja masih terlalu baik untukmu. Pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Yang mulia. Tuanku kecil terselamatkan. Tuanku, ini pesawat khusus dari luar negeri, yang membawa obat imun King Wan, bernilai 300 juta, dapat menyembuhkan 99% penyakit di dunia. Kukira kau akhir-akhir ini tidak di rumah sakit. Ternyata King Wan sudah kutemukan. Dengan dia, Xiao Bao seharusnya tidak akan masalah lagi. Yang mulia. Wajahmu kok agak pucat. Tidak apa-apa. Aku harus segera menyerahkan King Wan kepada Xiao Bao. Kau tidak perlu ikut. Beliau adalah yang mulia. Dekan. Bagaimana keadaan anak saya? Tolong selamatkan dia. Saya mohon maaf. Karena pengambilan darah tadi. Terlalu lama. Sudah terlambat. Nanti ke kamar mayat untuk mengambil jenazahnya. Jangan, Pak Dokter. Tolong selamatkan anak saya. Jangan menyerah, Dokter. Nak, kamu juga jangan terlalu sedih. Ini mungkin sudah takdirnya, Nak. Dia sangat menderita. Sangat banyak yang telah ia derita. Mungkin kali ini ia telah terbebas. Xiao Bao, bangunlah, ibu ini. Buka matamu dan lihat ibu. Sekumpulan dokter yang tidak berguna. Menyan, tenanglah. Xiao Bao masih bisa diselamatkan. Kau masih berani datang. Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Seandainya bukan karenamu, anak perempuanku akan menderita selama bertahun-tahun. Seandainya bukan karenamu, Xiao Bao tidak akan ikut menderita selama bertahun-tahun seperti ini. Pergi. Kalau aku pergi, siapa yang akan menyelamatkan Xiao Bao? Di dunia ini sekarang, hanya aku yang bisa menyelamatkan Xiao Bao. Kau. Bercanda apa kau? Kau pikir kau Hua Tuo yang hidup kembali? Aku kasih tahu ya, anak ini tidak akan bertahan sampai malam ini. Kau bilang kau bisa mengobatinya. Kau akan mengobatinya dengan apa? Dengan ini. Ini apa sih? Ini adalah obat paling canggih di dunia saat ini. Bernilai 300 juta. Khusus diangkut udara dari luar negeri. Dengan ini, Xiao Bao bisa diselamatkan. Aku tertawa sampai mati. Jangan-jangan kau gila. Aku sudah bertahun-tahun menjadi dokter. Masih belum pernah tahu ada obat seperti ini di dunia. Kau cari mati. Keluarga, jika pasien sembarangan minum obat dan terjadi masalah, rumah sakit kami tidak bertanggung jawab. Sekarang pasien belum benar-benar meninggal. Jika dia minum obatnya dan terjadi masalah, itu bukan urusan rumah sakit kami.
Xiao Bao, kau tidak akan apa-apa. Minum obat ini. Penyakitmu akan sembuh. Tian Yu, obat ini benar-benar ampuh. Jangan dengarkan omong kosongnya. 300 juta. HMPH. Malah diangkut dari luar negeri. Su Tianyu, kau kira kau siapa? Orang terkaya di negara ini. Jangan bicara 300 juta. 300 ribu saja, kau pikir kau mampu mengeluarkannya. Kembalikan obatnya padaku. Hanya satu ini. Kalau hilang, Xiao Bao akan celaka. Men Yan, lihat saja. Laki-laki itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Tadi aku suruh dia donor darah sedikit. Dia selalu membuat masalah. Sekarang dia malah mengeluarkan ramuan ajaib macam apa. Kau percaya? Ya sudahlah, coba saja. Berguna atau tidak, setelah diminum baru tahu. Sudahlah, kita coba saja. Berguna atau tidak, setelah diminum baru tahu. Suster, buang sampah ini. Taruh obatnya di sini. Obat jangan sembarangan diminum. Men Yan, dengarkan ibu, ya. Antarkan Xiao Bao dengan baik. Putuskan hubunganmu dengan pria itu. Mama akan kenalkan kamu pada pria yang baik. Sudah kukatakan, berikan obat itu padaku. Obat ini sangat penting. Kau ini sampah. Semakin kau menginginkannya, semakin aku tak akan memberimu. Aku tidak mengizinkan. Kau berani lagi menyakiti putriku. Ini terakhir kalinya aku berkata. Berikan obat itu padaku. Men Yan. Apakah kau melihatnya? Laki-laki jalang ini. Dia berani sekali membentakku. Padahal aku ini orang tuanya. Tidak menghormati orang tua. Aku memang tidak akan memberimu. Mau apa kamu terhadapku? Suster. Buang ini untukku. Kau. Jika kau bukan ibu Men Yan, aku mungkin akan menghabisi kau. Berani kau. Saya ibu Men Yan. Berani kau apa-apakan saya. Aku akan membuatmu seumur hidup, tidak bisa bertemu Men Yan. Paman Su, tenang saja. Kali ini, saya khusus mengundang orang ini. Ahli pengobatan sakti. Penyakit Xiao Bao. Pasti tidak akan ada masalah lagi. Bagus. Zilin. Aku tidak menyangka kau begitu baik pada Manyan. Kau tidak takut menyinggung Jiang Tianqi. Jiang Tianqi memang keterlaluan kali ini. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Paman tetap mengatakan hal yang sama. Selama mereka berdua, ibu dan anak itu, mau menerimaku, aku pasti akan melindungi mereka. Cehu Tianyu. Paman Su, Anda datang ke rumah sakit. Kau adalah Men yang mencari pria simpanannya, ya? Aku kira aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Kira-kira, kau akan menjadi penakut selamanya, ya? Cehu Tianyu, putriku masih di rumah sakit. Kau tidak pergi merawat mereka berdua. Kau kesini untuk apa? Paman Su, aku sedang mencari obat penyelamat. Pak Su, saya sedang mencari obat penyelamat. Kau mencari obat di tumpukan sampah ini. Apa kau sudah gila? Obat penyelamat Xiao Bao harganya 3 miliar. Hanya ada satu di seluruh dunia. Maaf, Pak Su. Bukankah kau mendengar apa yang dia katakan? Aku mengerti. Kamu tidak punya uang untuk berobat, ya? Mencari botol di tumpukan sampah ini. Untuk dijual, ya? Bukan Men Yan, tapi dia naksir kamu karena apa sih? Aku benar-benar merasa tidak tega padanya. Ku nasihati kamu, jangan asal bicara. Cukup. Cehu Tianyu. Bagaimana kau berani memberi jaminan padaku saat itu? Lalu sekarang? Aduh, kau benar-benar mengecewakanku. Orang tak berguna. Zilin, ayo pergi. Zilin telah mengundang Dr. Wei. Xiao Bao terselamatkan. Benar-benar Dr. Wei. Aduh, tetap saja Tuan Muda Luo. Orang tak berguna itu, bagaimana bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Luo? Men Yan, kau bilang bagaimana aku harus kau beri imbalan? Aku. Sulit sekali. Tadi aku sudah melakukan akupunktur padanya. Merangsang titik-titik akupunktur utama di seluruh tubuhnya, tapi hasilnya kurang baik. Sampai sekarang dia belum sadar.
Bahkan Dr. Wei pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bauer, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Ayah, apakah ayah? Iya, ayah. Kamu ada di rumah sakit. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Nanti ada papa. Tidak ada yang berani mengganggumu. Pak, aku haus. Baiklah, papa ambilkan air untukmu. Mama. Sayang. Kau sudah bangun, syukurlah. Dr. Wei. Aduh. Aduh. Aneh sekali. Biar kusembuhkan pura-pura dengan jarum. Nanti, mereka semua akan mengira aku yang menyelamatkannya. Aliran darahnya lancar dan stabil. Penyakitnya sudah sembuh. Tuan Wei memang tabib sakti di zaman ini. Untung kau menolong. Kalau tidak, penyakit anak itu mungkin benar-benar tidak bisa disembuhkan. Aduh, ini juga berkat bantuan Zilin. Kau ngapain di sana? Belum juga datang untuk berterima kasih kepada Dokter Sakti. Sama sekali tidak punya inisiatif. Berterima kasih padanya? Untuk apa berterima kasih padanya? Untuk apa kau bilang untuk apa? Tuan Wei menyelamatkan Bauer. Bauer yang kuselamatkan. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Apa yang kau selamatkan? Kalau begitu, aku ingin bertanya. Bagaimana caramu menyelamatkannya? Aku tidak perlu menjelaskannya padamu. Zilin, aku hanya menolong karena wajahmu. Baru aku bertindak. Sepertinya mereka tidak membutuhkan saya. Saya malah berandai-andai sendiri. Kalau begitu, saya permisi. Chu Tianyu, lihat apa yang sudah kau perbuat. Chu Tianyu, sudah cukup. Seandainya bukan karena Tuan Wei, Xiao Bao bahkan sudah kehilangan nyawanya. Prestasi seperti ini pun kau rebut. Kau masih manusia. Men Yan, inilah lelaki yang kau cari. Mama diselamatkan oleh Papa. Papa tidak berbohong. Tianyu, pergilah. Aku lelah. Sekarang, aku tidak ingin melihatmu berbohong terus. Men Yan. Sudah kukatakan kau harus pergi. Aku sekarang sangat kacau. Aku perlu menenangkan diri sendiri. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Pakai ini. Nanti tidak akan ada yang berani membuli kamu lagi. Ini apa lagi? Anggap saja ini hadiah dariku. Semacam tanda cintaku, ya, singkatnya. Ini sangat berharga bagiku. Kalau masih punya akal sehat, jangan pernah kembali lagi. Rumah ini tidak menerimamu. Papa. Aku mau Papa. Papa. Aku mau Papa. Xiao Bao, kamu masih ingat Paman? Ayo. Paman aja kamu makan KFC? Ya, aku tidak mau makan KFC. Aku mau Papa. Kembalikan papaku. Anak bodoh, Papa yang seharusnya kamu miliki adalah orang sebaik Tuan Luo. Orang itu hanya seorang sampah. Tuan Luo, lebih seringlah berinteraksi dengan anak ini. Anak kecil memang pemalu. Lebih sabar ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Perlahan-lahan saja nanti juga baik. Jiang Tianci itu sekarang ada di mana? Yang mulia, keluarga Jiang seharusnya sudah mendapatkannya. Berita apa? Keberadaan Jiang Tianci sekarang sudah disembunyikan. Oh, bagaimana mereka tahu aku akan melawan? Jiang Tianci. Yang mulia, Tianci Dian dan Xiu Luo Dian. Setelah tahu kami sedang menyelidiki Jiang Tianci, mereka langsung menghubungi kami. Apa yang mereka katakan? Tianci Dian mengatakan, Jiang Tianci berakar kuat di Longkuo. Satu gerakan akan menggerakkan seluruh tubuh. Semoga Yang Mulia mempertimbangkannya kembali. Orang dari Istana Asura mengatakan, keluarga Jiang memiliki orang di Istana Asura, menjabat posisi penting. Jadi, jika kita menyerang keluarga Jiang, pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Istana strategi surgawi dan Istana Asura yang hebat, beraninya kalian. Bahkan berani memohon belas kasihan untuk Jiang Tianci. Ada Tianjige, organisasi berpengaruh di dunia bawah, dan keluarga kaya raya Huang Fu di ibu kota. Semua membela Jiang Tianci. Tentu saja, mereka tidak berani mengungkapkan identitas kita kepada keluarga Jiang. Tidak heran Jiang Tianci seenaknya.
Ternyata latar belakangnya begitu kuat. Sayang sekali. Aku adalah orang yang tidak bisa dia lawan. Sampaikan perintah agungku. Jiang Tianqi, aku pasti akan membawanya ke pengadilan dengan tanganku sendiri. Siapa yang berani menghalangi? Pasang namanya di papan buruan. Biarkan dia menunggu pembunuhan tanpa akhir. Ya. Pah, kamu mengganggu sekali. Aku tahu. Sekarang aku ada di tempat yang aman. Tidak akan terjadi apa-apa, kok. Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku tutup telepon dulu, ya. Tuan muda itu tuan besar. Dia kapan pulang? 2 hari lagi pulang. Kakek, entah dari mana mendengarnya. Gosip apa lagi ini? Katanya ada kekuatan yang ingin membunuhku. Bukankah ini omong kosong? Jangan-jangan itu Chu Tianyu. Maksudmu, laki-laki simpanan Su Menyan itu? Tidak mungkin. Menurut yang dikatakan kakek, kekuatan mereka masih sangat mengerikan. Lalu Chu Tianyu itu apa? Hanya dia sendiri, sendirian. Bisa menggerakkan satu helai rambutku pun tidak. Dia hanyalah seorang sampah. Tapi, di Jiangeng, memang tidak ada yang berani menjadi musuh bapak. Apalagi sampai membuat kepala keluarga harus menelepon sendiri. Kurasa, kakek terlalu sensitif. Aduh. Biarlah, biarlah. Sekarang kau pergi. Panggil semua kepala pelayan di tempat hiburan ini. Kembali padaku. Biar aku juga merasa nyaman. Ini. Tuan muda, sebaiknya kita pulang saja. Di rumah keluarga Jiang lebih aman. Jangan banyak omong. Suruh kamu panggil ya panggil. Tunggu sebentar. Rumah sakit kenapa masih? Belum ada kabar. Direktur Yang, kenapa belum menelepon saya? Anak liar itu sudah mati atau belum? Halo, Pak Jiang, paket Anda sudah sampai. Mohon untuk menandatanganinya. Saya tidak di rumah. Taruh saja di ruang penerima di depan pintu. Paket ini barang berharga. Harus ditandatangani oleh yang bersangkutan. Barang berharga. Apakah ada yang mau memberi tuan muda ini hadiah? Baiklah, kalau begitu, kirim sekarang ke klub pribadi Teluk Bintang. Baik. Yang mulia tidak menyangka hanya dengan beberapa kata. Lalu alamat orang ini sudah kuambil. Jiang Tianqi, tunggu saja hukuman dariku. Jiang Tianqi, tunggu saja hukuman dariku. Apakah semuanya sudah siap? Semua sudah siap. Ada di bagasi. Pergi ke klub pribadi Xinghai Bay. Iya. Tuan muda ini cukup berat. Tidak tahu apa isinya. Orang yang ingin menjilat tuan muda ini, ya, setiap hari tidak tahu berapa banyak. Aku lihat apa barang bagusnya. Ada apa dengan tuan muda, tuan muda? Surat darah dari dekan Yang. Apa? Jiang Tianqi. Apakah kau puas dengan hadiah ini? Jangan-jangan kau adalah Chu Tianyu. Ternyata kau tidak sebodoh itu. Dekan yang kau bunuh. Tidak. Dia sendiri yang tidak mau menyerah dan bunuh diri. Sebelum mati, dia memintaku untuk menyampaikan hadiah ini padamu. Baiklah, nak. Karena sudah ada pertumpahan darah, urusan ini tidak akan semudah itu diselesaikan. Kau tahu kan kedudukan keluarga Jiang di kota Jiangcheng? Binatang. Lalu kau tahu, bos besar saya di kota kecil Jiangcheng ini berada di posisi seperti apa? Aku tidak peduli kalian siapa. Ini wilayah keluarga Jiang. Cepat pergi. Kita masih bisa berbuat apa? Tidak ada apa-apa yang terjadi. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika kami bertindak kasar. Kami datang membawa hadiah. Tidak pantas jika kami begitu saja dibiarkan pergi. Tuan muda, kedua orang ini datang dengan niat jahat. Mereka semua orang yang kejam. Kita tidak bisa beradu kekuatan. Nak, sebenarnya kau mau apa? Aku hanya ingin balasannya. Kalian mau apa? Katakan saja. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan keluarga Jiang kami. Hari ini kami anggap saja rugi. Tidak akan berurusan dengan kalian. Baiklah, yang lain tidak perlu. Aku hanya menginginkan kalian untuk menyerahkan diri. Dasar tidak tahu diuntung. Kau kira dengan membawa surat dukungan dari Direktur Yang, aku akan takut padamu? Aku juga bukan orang yang mudah ditakut-takuti.
Hubungi orang-orangku sekarang. Katakan padanya aku sedang bermasalah di Teluk Bintang. Suruh mereka segera datang. Tuan muda mau hubungi berapa orang? Banyak omong. Berapapun, panggil saja. Dan panggil orang-orang yang paling hebat. Semua panggil ke sini. Jaringan keluarga Jiangku. Bukan untuk dimain-mainkan. Malam ini. Akan kubuat kau tahu apa itu. Yang namanya putus asa. Berani mengancam kami, cari mati. Tunggu sebentar, biarkan dia menelepon. Aku memberimu waktu 1 jam. Jika orang yang kau temukan bisa memasuki klub ini setengah langkah saja, aku menyerah. Nak, kau sudah sampai sejauh ini hari ini. Sudah cukup bagus. Hanya saja kau belum mengerti arti kata kekuasaan. Tenang, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Setelah malam ini, aku akan membiarkanmu melihat sendiri bagaimana aku menyiksa Sumenian dan anak haram itu. Kau akan segera tahu apa arti keputusasaan yang sebenarnya. Apakah semuanya sudah datang? Tuan muda sudah menghubungi Tian Chedian, Xiu Luodian, Bei Hai Tian Jige, dan Wu Meng Provinsi, total 10 kekuatan besar. Segera sampai. Orang-orang ini datangnya cukup cepat. Sudah berapa banyak yang datang? Serikat Bela Diri sudah sampai 400 orang. Pavilion Rahasia Langit sudah sampai 200 orang. Istana Strategi Surgawi juga sudah sampai 300 orang. Dan masih ada 500 orang dari Istana Asura. Kekuatan-kekuatan lain berjumlah 780 orang. Sebanyak 3.000 orang. Sudah mengepung kita. 3.000 orang. Kau dengar? 3.000 orang. Satu orang satu ludah. Kalian berdua akan kuluduhi sampai mati. Sekarang sujudlah. Sujud dan minta maaf padaku. Mungkin masih ada kesempatan. Shentu. Yang bawah ini mengerti. Kau sudah gila ya? Hanya dia sendiri pergi, apa gunanya? Apa kau belum pernah mendengar? Satu orang dapat membendung jalan, tak seorang pun dapat melewatinya. Berhenti semua. Jalan ini tertutup. Silakan minggir, Tuan. Penguasa Tianji Dian tidak datang. Hanya kau, bawahan kecil ini. Minggir. Tuan, mulutmu besar sekali. Siapa sebenarnya kau? Kita akan mencoba pendekatan damai dulu. Di luar sana semua orang kita. Berani sekali kau. Kau sebenarnya siapa? Bos kalian 2 hari lalu baru saja memberikan saya perintah militer. Jadi menurutmu aku siapa? Kau. Kau adalah orang yang mulia. Malaikat Agung Shentu, penguasa iblis agung. Kaulah dunia bawah tanah di barat. Yang membuat orang gemetar ketakutan. Malaikat Agung Shentu. Orang di sana. Jangan-jangan dia adalah Jiang Tianqi mengatakan padaku. Kalian datang 3.000 orang. Banyak juga yang datangnya. Bercanda, dibandingkan denganmu. Jauh sekali bedanya. Jangan banyak omong. Kalian membawa banyak sekali orang. Apakah ingin memaksa? Mengancam keluarga besar saya. Tidak berani, tidak berani. Ampun, malaikat serap. Tidak berani, tidak berani. Ampun, malaikat serap. Hanya saja Tuan Shentu. Keluarga Jiang di Jiangdu sangat berpengaruh. Jika kau mengganggunya, mungkin hanya dia yang akan mati. Atau justru kalian semua yang akan mati. Kalian pilih sendiri. Benar-benar harus mati. Tidak mati. Tidak cukup untuk meredakan amarah dari kuil bayangan. Ini. Perintah ada di sini. Aku letakkan di sini. Siapa di antara kalian yang berani melangkah melewati batas? Mati. Kau ingin mati. Bahkan berani menyentuh lencana tertinggi. Kau takut apa? Bukankah itu hanya sebuah lencana? Lencana strategiku. Dapat mengerahkan puluhan ribu anggota. Kau pikir hebat? Tentu saja, tak terkalahkan. Selalu menang. Jimat agung ini dapat digunakan untuk mengatur seluruh kekuatan kuil dewa bayangan di dunia. Jika kau berani menyentuhnya, besok, maka akan ada pembunuh dari seluruh dunia. Memotong-motongmu hingga berkeping-keping. Menakutkan sekali. Ini apa sih? Perintah agung mewakili penguasa tertinggi dunia gelap. Dunia ini terbagi menjadi siang dan malam. Ada tempat gelap. Tidak ada seorang pun yang mampu melawan Dargot Temple. Tapi sekarang Koko adalah sitianya. Bodoh, begitu melanggar Dargot Temple. Kehormatan. Khawatir seluruh Jiangdu akan hancur seketika. Lalu bagaimana? Mundur saja. Katakan pada pihak keluarga Jiang. Jiang Tianqi pasti akan mati. Tidak perlu diselamatkan.
Aku curiga orang di dalam itu bukan orang lain. Dia adalah penguasa kuil Dewa Kegelapan sendiri. Pergi. Apa? Semua orang sudah pergi. Ini tidak mungkin. Semua sudah pergi. Satu pun. Tuan muda, orang-orang yang kami cari, satu pun tidak masuk. Semua lari. Satu pun tidak masuk. Semua lari. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa melakukannya? Kau sebenarnya siapa? Siapa aku sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah kamu. Aku telah menyakiti istri dan anakku. Aku tadinya sangat mencintai Su Menyan. Aku tidak tega untuk menyakitinya. Dialah yang menyuruhku. Dialah dalang dibalik semua ini. Cepatlah sujud dan minta maaf. Tuan muda. Jiang Tianqi, sampai sekarang kau baru mencari kambing hitam. Bukankah sudah terlambat? Kau pikir aku bodoh atau kau yang bodoh? Mau selamat nyawa? Lebih baik segera menyerahkan diri. Chu Tianyu, aku mohon padamu, ampunilah aku. Simpan saja kata-katamu untuk hakim. Jangan lupa, aku ini keluarga Jiang. Jika hari ini aku mengalami sesuatu, keluarga Jiang akan bermusuhan denganmu sampai mati. Kalau begitu, sampai mati saja. Berita terbaru, putra mahkota keluarga Jiang, Jiang Tianqi, semalam pukul 11, dia sendiri menyerahkan diri ke pihak berwenang. Jiang Cheng dikejutkan oleh berbagai pihak. Berdasarkan informasi tidak resmi, klub hiburan Langit Biru pernah muncul perintah tertinggi. Aduh, Menyan, Zilin, kalian cepat kemari. Ada masalah besar. Jiang Tianqi masuk. Bu, maksudmu Jiang Tianqi di penjara? Aduh, masa ya bohong? Lihat, sudah diberitakan. Brengsek itu. Akhirnya mendapat balasan. Keluarga kita kali ini akhirnya bisa bernapas lega. Bu, tentang kejadian itu, saya sudah mendengarnya tadi malam. Katanya sih dilakukan oleh orang penting. Aduh, ampun deh. Siapa sebenarnya yang melakukannya? Beraninya dia ya? Itu saya tidak tahu. Tapi sepertinya ada hubungannya dengan ZHZN. Benar. Saya yang melakukannya. Jiang Tianqi telah dijatuhi hukuman. Kau dan anak-anak tidak akan diganggu lagi. Janji saya tepati. Bukannya. Kau bilang kau yang melakukannya? Aku tidak salah dengarkan. Kau tidak salah dengar. Aku semalam pergi ke klub eksklusif Teluk Bintang. Menunjukkan kartu kehormatan. Mengusir 3.000 kaki tangan keluarga Jiang. Dengan tanganku sendiri, aku mengalahkan Jiang Tianqi. Dan dikirim bersama kepala pelayannya untuk dihukum. Bukan bibi. Kau dengarkan. Dia bicara apa sih? Kau benar-benar membuatku tertawa terpingkal-pingkal. Nak, kukatakan padamu. Berbicara besar itu perlu modal. Jangan kau kira karena Jiang Tianqi sudah dihukum, dunia akan damai. Kau percaya tidak kalau sekarang kau keluar? Katakanlah kau yang menyakiti Jiang Tianqi. Kakek Jiang akan langsung membunuhmu berkeping-keping. Jangan dengarkan dia berbohong. Apakah kau punya bukti? Tentu saja aku punya bukti. Cincin Menyan mana? Cincin apa? Yang kemarin di rumah sakit, yang aku berikan padamu itu. Yang ini kan? Kok cincin ini ada di tanganmu? Mama Menyan yang memberikan padaku. Iya kan, Menyan? Cincin itu terlalu besar. Aku pakai juga tidak pas. Lagi pula, itu bukan cincin wanita. Luo Xiao bilang dia cukup menyukainya. Dia juga sudah sangat membantu kita. Lalu aku. Hanya cincin murahan saja kok. Dibuatnya seperti barang yang sangat berharga. Laki-laki lain memberikan kepada istrinya. Semuanya cincin emas, cincin berlian. Kamu hanya memberikan cincin murahan seperti ini. Luo Xiao mau menerimanya. Itu karena dia menghargai kamu. Jangan tidak tahu diri. Kalian tahu tidak, cincin ini mewakili apa? Luo Zilin memberikan cincin ini padaku. Bukan aku yang memberikan sesuatu. Aku meminta bantuan Lao Wei untuk menyelamatkan anakmu. Aku memakainya, kenapa? Berikan padaku. Tuan Luo, lebih baik kau berikan saja padanya. Salahku. Tidak seharusnya aku mengambil barang pemberiannya. Kuberikan padamu lagi. Memberi apa sih? Bukan. Ini bukan barang yang berharga. Kau serius sekali sih. Kau ini sampah. Begitu pulang langsung merasa tidak enak ya? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke rumah kami? Kau pergi. Pergi kau dari sini. Kukatakan, berikan cincin itu padaku. Tianyu, kenapa kau serius sekali? Bicara yang baik. Tuan Luo itu, aku tidak akan serakah dengan cincinmu. Kau ini siapa sih? Berani sekali memasang muka di keluarga Sukami. Tidak apa-apa, Cehu Tianyu.
Begini saja, aku beli cincinmu, bagaimana? 100.000 cukup, kan? Dan, jangan bermimpi tentang Menyan lagi. Paham? Cincinnya berikan padaku. Bukannya kau semakin berani, ya, uangnya kurang, ya, baiklah. 1 juta cukup, kan? Cukup 3 kali. Ini kesempatan terakhirmu. 3 kali lagi, ku bilang. Meskipun 30 kali, aku tetap tidak akan memberimu. Aduh, putus. Akhirnya kembali. Orang tidak berguna, kau sedang apa? Kau berani, putuskan jari Tuan Muda Luo. Kau gila. Anak nakal, kau tunggu saja. Ku bilang padamu. Kau kira karena Jiang Tianqi celaka. Keluarga Jiang tidak akan menuntut, tanpa perlindungan keluargaku. Kau lihat keluarga Su itu apa-apa saja. Menyan, lihat saja sampah ini. Sudah melakukan apa saja. Ngomong-ngomong, Xiao Bao kemana? Kenapa aku tidak melihatnya? Kau benar-benar keterlaluan. Aku keterlaluan. Kenapa aku merasa tidak keterlaluan? Yang Luo Zilin bisa berikan padamu, aku juga bisa berikan padamu. Yang dia tidak bisa berikan padamu, aku juga bisa berikan padamu. Menyan, percayalah padaku. Percaya padamu. Kalau percaya padamu, keluarga Su kita akan hancur. Aku tahu apa yang kau inginkan. Bukankah kau hanya ingin bersama Menyan? Benar. Ingin menikahi putriku. Itu bukanlah hal yang mudah. Kau harus menunjukkan ketulusanmu. Ketulusan seperti apa yang kau inginkan? HMPH. Aku bisa memberi Menyan sebuah villa. Dan kalung berlian. Kau bisa memberi apa? Kau dengar. Bukankah kau bilang Tuan Luo bisa memberi? Apa kau juga bisa memberi? Kalau begitu, tunjukkan saja. Villa. Kalung. Baik. Saya akan segera mempersiapkannya. Bu, ini bukannya menyulitkan dia. Bahkan cincin murahan itu pun sangat dia sayangi. Dari mana dia bisa mendapatkannya? Villa dan kalung itu. Aku memang ingin membuatnya mundur karena kesulitan. Orang sampah itu tidak mungkin bisa mengeluarkannya. Ambilkan surat kepemilikan perkebunanku. Yang mulia, untuk apa surat kepemilikan itu? Aku akan memberikan kastil ini kepada Su Menyan. Baiklah, hamba akan segera mengurusnya. Oh iya, Luo Ying, kau juga perempuan. Kau tahu perempuan biasanya suka kalung seperti apa? Qi Zhishun, kau seharusnya memberikannya pada istrimu. Ya, kudengar akhir-akhir ini di Jiangcheng ada lelang yang akan menampilkan Crystal Heart. Kurasa itu akan cocok untuk istrimu. Baiklah. Beliau adalah orang terkaya. Orang terkaya di Jiangcheng sudah menunggumu sehari penuh di ruang pesta di atas. Aku agak lelah hari ini. Suruh dia datang besok saja. Bagaimana ini? Anakku akan dipenjara. Bagaimana ini? Sudahlah. Perkara sudah terjadi. Menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Menangis terus-terusan. Anakku akan dipenjara. Bagaimana aku tidak bisa menangis? Keluarga Jiang ini hampir putus generasi penerusnya. Aku tidak boleh menangis, kan? Bukankah semua ini gara-gara kamu? Bukannya kamu yang memanjakannya setiap hari? Bagaimana mungkin Tianqi bisa menjadi seperti ini? Hanya karena seorang wanita seperti Su Menyan, perempuan yang buruk, dia terus-menerus mengelilinginya. Bagaimana hasilnya? Saya sudah menyelidikinya. Di baliknya adalah kuil Dewa Gelap Barat yang bertindak. Kuil Dewa Gelap itu adalah orang asing. Kalau bukan mereka, keluarga Jiang kami, di Tiongkok, siapa yang berani tidak memberi kami sedikit muka? Jangan lupa kita ada di ibu kota. Dia punya backingan yang sangat kuat. Tidak mungkin. Mencari orang asing untuk menyakiti anakku. Sungguh keji. Aku akan membinasakan keluarga Su. Tentang ini, jangan terlalu terburu-buru dulu. Sebelum melenyapkan keluarga Su, kita harus selesaikan Chu Tianyu terlebih dahulu. Chu Tianyu. Kenapa Chu Tianyu muncul lagi? Hari anakku celaka. Ada yang melihat Chu Tianyu muncul di klub. Panggil orang. Tuan rumah. Di dark web. Pasang iklan pencarian untukku. Dengan harga 100 juta. Bunuh seseorang bernama Chu Tianyu. Dalam waktu 3 hari. Aku ingin melihat kepalanya. Terletak di mejaku. Paham. Paham. Pergilah.
1 miliar. Men yang rela melakukan itu semua hanya untuk sebuah kalung. Aduh, kau bilang juragan kaya misterius itu. Seperti apa orangnya ya? Mungkinkah itu putra sulung keluarga Luo? Bu. Seharusnya tidak, kan? Keluarga Luo memang kaya. Tapi 100 juta juga angka yang sangat besar. Tuan Muda Luo. Menyan, kamu di rumah, kan? Keluar sebentar. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Hadiah apa? Hati kristal. Cepatlah keluar. Menyan. Jiang Tianqi terus mengganggumu sebelumnya. Aku tidak berani menyatakan perasaanku padamu. Tapi sekarang, aku takut kalau aku tidak menyatakan perasaanku sekarang, akan terlambat. Selama ini kau tahu isi hatiku. Jadilah kekasihku. Ini kalung kristal. Benar. Aku tahu kau suka kalung. Jadi aku ingin membelikanmu yang terbaik. Menyan, jadilah wanitaku. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kristal hati itu palsu. Chu Tianyu, kenapa kau selalu ada di mana-mana? Kau tahu berapa nilai kristal hati ini? Ini Inggris. Rancangan desainer paling terkenal. Dengan 99 berlian yang melambangkan keabadian. Kau tidak tahu apa-apa. Setahu saya. Kristal hati itu, hari ini terjual di lelang. Jangan bilang kau yang membelinya. 1 miliar lo. Mampukah kau membelinya? Aku tidak mampu. Apa kau mampu? Menyan. Kristal hati ini adalah barang ajaib. Kita tidak menginginkan barang ini. Kau bilang barang ajaib ya sudah barang ajaib. Ku beritahu kau. Kau ingin merebut Menyan dariku? Ya. Keluarga Luo di Jiangcheng hanya kalah dari keluarga Jiang. Lalu apa? Aku dan Ibu Menyan punya anak. Aku diterima di universitas ternama saat berusia 18 tahun. Aku memiliki saham di 8 perusahaan publik. Apa yang kau punya untuk menandingiku? Aku dan Menyan punya anak. Uang yang pernah kuhitung. Negara-negara yang pernah kukunjungi lebih banyak daripada sepanjang hidupmu. Apa yang bisa kau berikan padanya? Aku dan Menyan punya anak. Kau ini sialan, terus mengulang kata-kata itu. Kau cuma bisa itu saja. Punya anak bagaimana? Ku bilang padamu. Punya anak pun aku tetap akan merebutmu. Menyan. Hati kristal. Ini berlian terkeras dari Afrika Selatan. Mewakili cinta yang sekuat baja. Berikan aku kesempatan. Brengsek, siapa yang menyuruhmu menyentuh barangku? Manik-manik ajaibmu terbuat dari berlian. Ini kan hanya manik-manik kaca. Orang kampung tetaplah orang kampung. Hati kristal. Yang digunakan semuanya adalah berlian yang sangat berharga. Berlian. Kau. Keras. Keras di mana? Barangmu ini bahkan lebih buruk dari kaca. Apakah otakmu yang bermasalah? Atau kau menganggap Menyan sebagai orang bodoh? Shilin, kau benar-benar menipuku. Bukan begitu, Men Emma? Ini memang barang palsu. Tapi tiruan berkualitas tinggi. Aku sudah menghabiskan ratusan ribu untuk ini. Akhirnya kau akui. Apa maksudmu? Lagi pula, itu juga merupakan niat baiknya. Aku lelah. Menyan. Kau ini lagi-lagi diusir oleh nyonya. Benar-benar tidak mengerti pikiran wanita. Jelas-jelas aku yang membongkar tipu daya Luo Zilin. Dia malah menyalahkan saya karena merusak kalungnya. Hati wanita bagai lautan dalam. Kau juga wanita. Aku juga tidak bisa menebakmu. Nyawaku adalah pemberian yang maha kuasa. Jika kau ingin mengerti aku, meskipun aku telanjang bulat, berdiri di hadapanmu. Semua bawahan bersedia. Pikiranmu kemana? Oh iya. Shentu bilang keluarga Jiang bergerak. Ya, keluarga Jiang sekarang sudah mengirim orang ke dark web untuk menyewa pembunuh di daftar pembunuh bayaran. Si tua bangka dari keluarga Jiang mau membunuh siapa sih? Anda. Saya. Saya ingin sekali melihat siapa yang akan menerima tugas ini. Keluarga Jiang mungkin tidak akan pernah menyangka. Daftar pembunuh bayaran itu Anda yang menentukan. Sedangkan para pembunuh bayaran di daftar itu juga pernah menjadi orang-orang yang dikalahkan Anda. Menyan. Ada kurir untukmu. Ini apa sih? Kotaknya saja sudah mewah sekali. Sangat indah. Seingatku aku tidak memesan kurir apapun. Ini. Hati kristal. Anak perempuan. Ini sekarang Heart of Crystal. Apakah sudah umum sekali? Salah. Heart of Crystal ini lebih bagus daripada yang tadi malam. Ini asli, ini asli. Ini bahkan ada di lelang Sotheby's.
sertifikat yang diberikan. Harganya 100 juta. Mama, kalung ini cantik sekali. Aku mau, aku mau. Anak kecil, mau apa sih kamu? Gimana kalau rusak? Nak, apa benar Tuan Luo muda benar-benar mengeluarkan banyak uang untuk membelinya untukmu, jantung kristal ini? Ah sudahlah, jangan dipikirkan. Bukankah dia akan mengajak kita ke Villa Jingxiu sore ini? Nanti kita tanyakan saja. Iya, Bu. Aduh, kebun indah Jinxiu memang pantas disebut-sebut. Pemandangannya indah sekali. Andai saja bisa masuk dan melihat-lihat. Paman Su, Anda belum tahu, kebun indah Jinxiu ini baru saja memiliki pemilik baru. Jadi tidak dibuka untuk umum. Ah, begitu ya. Sayang sekali. Oh iya, aku ingin bertanya padamu tentang Heart of Crystal itu. Kalau membahas itu aku jadi kesal. Yang kuberikan padamu itu memang sih tiruan, tapi harganya 500.000. Si Chu Tianyu itu sudah merusak milikku. Dia harus mengganti rugi. Yang kukatakan adalah jantung kristal yang asli. Kalung ini, bukankah kau yang memberikannya? Sudahlah. Akan kukatakan padamu, memang aku yang memberikannya. Ah, benar-benar kamu yang memberikannya. Lalu, sebelumnya aku bertanya padamu, kenapa kamu tidak mengakuinya? Bukannya aku tidak mengakuinya. Aku takut kamu akan mengatakan aku. Kenapa aku harus mengatakan kamu? Menyan. Karena aku tahu hanya hati kristal. Baru pantas untukmu. Aku sebelumnya sudah membelinya. Ingin memberikanmu kejutan saat pernikahan kita. Aku demi mendapatkannya. Bahkan sampai menggadaikan perusahaanku. Jadi sebelumnya kau memberiku barang tiruan. Untuk melamar adalah untuk mengujiku. Bagus. Menyan, aku tahu. Mungkin kau merasa aku bodoh. Tapi itu karena aku sangat mencintaimu. Kenapa kau begitu bodoh? Kau sudah banyak membantuku. Bahkan memberiku hadiah semahal ini. Aku wanita yang sudah punya anak. Tidak, aku tidak peduli. Aku masih belum terbiasa. Zilin. Hati Menyan akan ditaklukkan olehmu. Kerja keras terus. Tante mendukungmu. Tante. Bukankah itu Chu Tianyu? Memang benar Chu Tianyu. Orang ini kok keke banget sih? Dia ngapain ke Villa Jinxiu? Ini kan tempat tinggalnya orang super kaya. Dia ke sini. Jangan-jangan mau mencuri. Papa. Menyan, kalian juga ada di sini. Zilin yang membawa kami. Mampir sebentar ke Villa Brokat. Sekalian kita bicarakan pernikahan Menyan. Kau ngapain di sini? Paman, Bibi, ini rumahku. Apa? Rumahmu? Ini kan Villa Brokat. Kau tahu berapa mahal kastil ini? Ku bilang padamu, perkebunan ini, sebanding dengan 100 villa teratas di Jiangzhou, minimal 100 miliar lebih. Oh, terus, bercanda. Jangan-jangan kau memberitahu pemilik kastil ini, sedang membersihkan toilet, ya. Aku tidak bercanda. Seluruh istana ini milikku. Kau bilang apa? Kau bilang kau tinggal di Villa Jinxiu. Villa Jinxiu bahkan kau beli. Hanya sebuah istana kecil. Itu hanya hadiah orang lain. Omong kosong. Kau tahu Villa Jinxiu ini. Bukan sembarang orang yang mampu membelinya. Hanya berbekal dirimu. Menyan, menantu laki-laki liar ini. Benar-benar tidak berguna. Cehu Tianyu. Kau dulu tidak seperti ini. Kau terlalu mengecewakanku. Cehu Tianyu. Kau dulu tidak seperti ini. Kau terlalu mengecewakanku. Mama percaya papa. Papa tidak akan menipu kita. Xiao Bao benar-benar penurut. Menyan, apakah kamu sudah menerima hadiahku? Hadiah apa? Jantung kristal itu. Suka. Kau bilang jantung kristal itu adalah hadiah darimu. Tentu saja dariku. Bukan aku yang memberikannya. Apakah Luo Zilin yang memberikannya? Benar, itu pemberian dia. Kau bahkan tidak tahu diri sendiri. 1 miliar pun kau tidak mampu memberikannya. Villa ini, 100 miliar pun kau tidak mampu membelinya. Oh, saya mengerti. Pasti permintaan yang saya ajukan itu, sebuah villa dan sebuah kalung. Jadi orang ini menyebabkan begitu banyak masalah. Cehu Tianyu, kau bilang villa ini milikmu. Kalau begitu begini saja, kau bawa kita semua masuk. Lihatlah villa ini. Seperti apa sebenarnya? Biarkan kami melihatnya. Kau bawa kita semua masuk. Lihatlah villa ini. Seperti apa sebenarnya?
Biarkan kami melihatnya. Baik, aku sebenarnya juga ingin mengajak kalian melihat-lihat. Tapi sebelumnya aku harus bertanya dulu pada Tuan Luo. Menanyakan apa? Apakah Villa Jinyon ini milikmu? Bercanda. Tidak mungkin aku mampu tinggal di tempat seperti ini. Syukurlah, supaya tidak dimanfaatkan orang lain. Kau bilang apa? Apakah jantung kristal ini milikmu? Kau tahu sendiri. Ayo pergi denganku. Pergi, Xiao Bao. Baik. Ayo pergi. Kita sudah sampai. Papa, Mama, kita pulang saja. Jangan dulu, Men Yan. Tunggu sebentar lagi. Lihat, ada orang datang. Sepertinya, itu kepala rumah tangga istana. Tuan rumah. Sepertinya ini tuan rumah villa. Mungkin dia merasa kita terlalu lama di sini, lalu marah dan mengusir kita. Nanti aku akan bicara dengannya. Malu sekali. Sayang. Jangan-jangan beliau adalah pemilik villa Jinxiu. Tuan, pengurus rumahmu yang paling setia telah datang menjemputmu. Istana megah ini dipersiapkan untuknya. Panggil saja dia nyonya mulai sekarang. Paman dan bibi, kita bisa masuk. Tianyu, kastil ini. Benarkah milikmu? Benar, villa brokat ini. Memang milik Tuan Chu. Merupakan suatu kehormatan dapat melayani Tuan Chu. Kehormatan besar bagi saya, Tianyu. Kastil ini benar-benar milikmu. Benar. Chu Tianyu, kau brengsek. Kalau kamu sekaya itu, kenapa kamu membiarkan aku dan Xiao Bao mengalami begitu banyak penderitaan? Apakah kamu tahu? Aku dan Xiao Bao bahkan pernah meminum air mata sendiri. Kenapa saat Xiao Bao sakit, kamu malah tidak mengurusnya? Ibu Men bukan seperti yang kamu pikirkan. Sebenarnya, sudah cukup. Kau kan sangat kaya. Kenapa bahkan tidak memberiku hadiah? Lihat saja apa yang sudah dilakukan Luo Zilin. Lalu kau sudah melakukan apa? Menyamar sebagai orang lemah lalu menyerang sangat menyenangkan. Ya, mengolok-olokku sangat menyenangkan. Ya. Men Yan, aku sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Jangan sentuh aku. Papa, kenapa Mama marah? Bukankah tinggal di kastil harusnya membuat senang? Papa juga tidak tahu. Yang aku pedulikan bukanlah perkebunan itu. Villa, hati kristal. Yang aku pedulikan adalah, dia jelas-jelas bisa membantu ibu dan anakku. Tapi baru muncul sekarang. Malah berpura-pura menjadi orang tidak berguna. Membiarkan kami menderita penghinaan. Men Yan, mungkin dia tidak membohongimu. Maksudnya apa? Aku sudah menyelidiki. Perkebunan Jinsui adalah properti paling mewah. Penguasa langsung kuil Dewa Kegelapan Barat. Dia ada di gerbang perkebunan hari ini. Mungkin hanya ingin berpura-pura. Memikat hatimu. Tidak menyangka malah gagal. Benarkah? Maksudmu Jinsui Shanzuang itu yang paling berkuasa? Chu Tianyu sangat berani. Berani-beraninya berpura-pura di depan yang paling berkuasa. Apakah dia ingin mati? Orang seperti itu, apa yang tidak bisa dia lakukan? Men Yan. Pada akhirnya, kita tetaplah yang paling cocok. Aku sudah kenal kamu selama ini. Maukah kau menurutiku? Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Apa kau tidak tersentuh? Luo Xiao. Bisakah kau menemani saya minum hari ini? Saya sangat berterima kasih padamu. Tapi tetaplah satu hal. Ini soal perasaan. Aku masih ingin mempertimbangkannya lagi. Baiklah, kalau begitu, pertimbangkanlah perlahan. Ada apa? Suasanku sedang buruk sekarang. Jangan ganggu aku. Lebih baik Bapak mampir ke bar sebentar. Bar. Bukankah Tuan menyuruhku melindungi nyonya? Dia sedang minum dengan Luo Zilin. Apa katamu? Yang bawa ini melihat Luo Zilin menaruh obat di minuman nyonya. Luo Zilin ini benar-benar kurang ajar. Terlalu keterlaluan. Aku tak menyangka dia berani melakukan hal keji seperti ini. Sekarang juga aku akan. Ya. Nyonya, anggur ini lebih baik jangan diminum. Kau adalah... Namaku Shentu, Tuan yang menyuruhku datang, untuk selalu melindungimu. Jangan bercanda, ya, kau sama seperti pengurus istana. Semua aktor yang dia sewa, kan? Nyonya, saya tidak mengerti maksud Anda. Panggil orang. Nyonya, minuman ini sudah diracun.
Setelah Tuan minum, tidak tahu apa yang akan terjadi. Kau bicara apa sih? Men Yan, aku bukan orang seperti itu. Aku tulus padamu. Chu Tianyu jahat sekali. Dia sengaja mencariku untuk mempermalukanku. Sebelum aku marah. Lebih baik kau pergi. Di dunia ini, hanya ada dua orang yang bisa memerintahku. Yang satu adalah Tuan. Yang satunya lagi adalah Nyonya. Sedangkan kau, tidak pantas. Shentu, ya. Nyonya, pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Nyonya. Tolong pikirkan lagi. Jangan panggil aku Nyonya. Kau tidak pergi, ya. Zilin akan menghukumnya untukku. Bukankah kau bilang akan menurutku? Jangan melawan. Aku ingin melihatnya. Apakah aktor yang dicari Chu Tianyu cukup meyakinkan? Aku melarangmu melawan. Nyonya. Silakan ikut saya kembali. Aduh, kamu cukup kuat juga ya. Berapa banyak uang yang diberikan anak itu padamu, sampai sekuat ini? Luo Zilin, apa yang kau lakukan? Memukulnya sekeras itu. Nyonya. Kembali bersamaku. Aku kembali ke NM. Shentu. Menyingkirlah. Shentu. Sedang apa? Sumenian, kau keterlaluan. Aku keterlaluan. Kau membohongiku. Bukankah itu keterlaluan? Aku keluar minum-minum dengan teman. Saja sudah keterlaluan. Shentu dan aku sehidup semati. Kalian memperlakukannya seperti itu? Bukankah itu keterlaluan? Siapa suruh saudaramu bodoh? Men Yan tidak membiarkannya melawan. Dia memang tidak melawan. Kau mengerti apa? Itu karena Su Men Yan adalah wanitaku. Pulang denganku, dia tidak berniat baik. Lepaskan aku tidak akan pergi. Yang harus pergi adalah kau. Lepaskan aku. Yang harus pergi adalah kau. Men Yan. Aku tahu kau sedang memanfaatkan Luo Zilin untuk membuatku kesal. Kau pulanglah denganku. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Baiklah, aku tidak. Kau berulang kali menipuku. Aku sudah muak. Kau tidak mengizinkanku minum. Aku tetap akan minum. Kau wanita bodoh. Aduh. Lihat. Katakan yang sebenarnya. Luo Zilin. Aku bersumpah, akan membuatmu memohon padaku dengan berlutut. Kau berani mengancamku. Men Yan. Di dunia ini hanya akulah yang benar-benar baik padamu. Laki-laki liar seperti itu, singkatnya, hanya ingin memanfaatkanmu. Jangan percaya dia. Pergi sana dengan aktor yang kau bawa. Hilang dari sini. Aktor apa? Dia saudara saya. Tidak mau pergi? Ya, baiklah, saya pergi. Yang mulia, Shentu sudah dikirim ke rumah sakit, tapi dia kuat. Tidak akan mati dalam waktu dekat. Tenanglah. Aku bukan khawatir. Aku marah. Anak itu. Bahkan di gurun pasir pun aku tak akan mati. Bagaimana bisa aku mati di tempat seperti ini? Kau masih bisa tertawa. Yang mulia, sebagai dari kuil Dewa Kegelapan. Tapi tampaknya tidak begitu mengerti hati wanita. Mungkin disitulah letak masalahnya. Anakku dan Men Emma sudah sebesar ini. Tapi kita berdua benar-benar tidak saling mengenal. Wanita biasanya suka pria yang tegas. Bicara soal tegas. Siapa yang lebih tegas dariku? Tuan Kuil Bayangan Gelap. Nyonya sedang mengalami kesulitan sekarang. Sekarang kau bantu dia. Pas sekali untuk mengubah pikirannya tentangmu. Kurasa aku mengerti. Panas sekali, sangat tidak nyaman. Su Men Emma. Aku mengejarmu selama bertahun-tahun. Hari ini. Akhirnya sampai juga. Lepaskan aku. Sudah sampai hotel. Berikan padaku. Kenapa aku lemah sekali? Apa yang sebenarnya kau lakukan padaku? Kenapa aku lemah sekali? Apa yang sebenarnya kau lakukan padaku? Jangan takut. Aku hanya memberimu sedikit obat penambah gairah. Tidak lama lagi, kau akan seperti air. Kau. CS. Minuman keras itu memang sudah kau beri sesuatu. Kau begitu baik padaku. Kau bahkan membantuku. Kau bahkan membelikan aku hadiah. Apa kau memang ingin seperti ini? Kau benar-benar wanita bodoh. Tapi sudah sampai tahap ini. Aku akan jujur padamu. Lagi pula kau tidak akan bisa lari dari telapak tanganku. Kenapa kau melakukan ini? Sebenarnya yang menyelamatkan Xiao Bao. Bukan orang lain. Mungkin benar Chu Tianyu. Pilnya mana? Kau menipuku. Kau sendiri yang bilang itu kau. Aku paling suka ekspresi Emyu ini. Jangan terkejut. Termasuk kristal hati itu. Bagaimana mungkin aku menghabiskan 100 juta untuk membelikanmu hadiah? Wanita sepertimu yang sudah punya anak. Aku hanya ingin bermain-main saja. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu?
Aduh. Aku juga benar-benar merasa tidak adil untuk Chu Tianyu. Rasanya tidak pantas. Padahal semuanya dilakukan olehnya. Aku hanya mengatakan beberapa patah kata. Mengapa seluruh keluarganya mempercayaiku? Aku juga bingung banget. Aku yang salah menuduhnya. Bahkan aku sampai membuat temannya terluka. Aku seharusnya tidak minum minuman itu. Makanya aku bilang kamu bodoh. Aku benar-benar ketakutan saat itu. Aku tidak menyangka akan terjadi seperti itu. Kamu masih bisa percaya. Kau bilang aku tidak menyentuhmu. Siapa yang menyentuhmu? Kemarilah. Lepaskan aku. Tianyu. Sialan. Kerjakan perintahku. Masih mengingat nama CH itu. Tianyu, tolong aku. Tolong. Teriak saja. Teriak sampai habis-habisan pun tak ada yang akan menolongmu. Cehu Tianyu. Kau. Bahkan berani menyentuh wanitaku. Ah. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Di mana pengawal saya? Kau bilang 2 orang di pintu itu. Mereka berdua takkan bisa menghentikan saya. Nak, saya memperingatkanmu. Jangan ganggu urusan saya. Kau benar-benar mencari kematian, ya? Nak, kau berani juga, ya? Keluarga Luo tidak akan melepaskanmu. Aku bahkan tidak takut pada Jiang Tianqi. Apalagi akan kuhiraukan dirimu. RZ, apa katamu? Jiang Tianqi kau yang menyakitinya. Tidak mungkin, beraninya kau. Kalau begitu, tanyakan sendiri padanya. Jangan sentuh aku. Aku beritahu kau. Berani kau sentuh aku. Kau juga jangan harap baik-baik saja. Jangan. Biarkan dia G. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Hukuman mati mungkin terhindar, tapi hukuman lainnya tak akan lepas. Keluarga Luo tunggu saja. Rasakan amarahku. G saja. Orang seperti ini. Kenapa kau biarkan dia pergi? Apa kau masih ingin aku dan Xiao Bao kehilangan lagi? Membunuh itu ilegal. Aku tahu. Aku hanya mengantarnya. Untuk dihukum saja. Aku sangat menderita. Ah, hampir lupa. Kau diracun. Sekarang aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Aku melakukan itu padamu. Apakah kau masih mau menyelamatkanku? Setelah aku memperlakukanmu seperti itu, apakah kau masih mau menyelamatkanku? Bodoh, kau ibu dari anakku. Tentu saja aku akan menyelamatkanmu. Maafkan aku. Aku salah mengira padamu. Aku tidak seharusnya marah padamu. Tidak apa-apa, aku tidak marah padamu. Selama ini aku banyak berhutang padamu dan anak-anak kita. Hal kecil ini tidak berarti apa-apa bagiku. Kau benar-benar tidak marah padaku. Tenang saja, aku tidak marah padamu. Baiklah, kita cepat-cepat pergi ke rumah sakit. Kalau tidak, racunnya tidak akan keluar. Akan menimbulkan efek samping untukmu. Jangan bodoh. Dia meracuniku. Racunnya sangat kuat. Sekarang pergi ke rumah sakit untuk cuci perut. Sudah terlambat. Lalu bagaimana? Tidak apa-apa, aku punya cara. Cara apa? Bagaimana? Jangan kira karena kau telah tidur denganku, aku langsung menjadi milikmu. Bermimpi saja kau. Ini tahun berapa sih? Masa bodoh tahun berapapun. Kau ini ibu dari anakku. Aku ayahnya. Kau tak akan pernah bisa lepas dari telapak tanganku. Aku akan mengadakan untukmu pernikahan yang meriah. Benci. Halo, MA. MA, perusahaan ada masalah apa? Kalian kapan lagi bersama lagi? Tidak heran aku bilang Tuan Luo. Kenapa tiba-tiba tidak mau kerjasama dengan perusahaan kita? Kalian berdua sejak kapan dekat? Mama, Luo Zilin itu binatang. Dia ingin melakukan hal itu padaku. Untung Tianyu datang tepat waktu dan menyelamatkan aku. Lagi pula, aku akan memberitahu kalian. Sebenarnya, Xiao Bao, cukup. Kau diam. Ibu, kau masih bicara. Selama ini karena ulahmu. Keluarga Su sudah menjadi bahan tertawaan di Jiangcheng. Aku jadi heran. Luo Zilin kan mau ngapa-ngapain sama kamu. Laki-laki dan perempuan bersama. Ngapa-ngapain kenapa? Kamu ini mau mati apa gimana sih? Malah sampai lelaki asing ini hampir membunuh Tuan Muda Luo. MA, aku anakmu. Justru karena kamu anakku. Makanya aku memikirkanmu. Luo Dashao itu kaya dan berkuasa. Bisa melirikmu yang sudah bekas. Itu artinya dia menghargai kamu. MA, kamu keterlaluan. Apa maksudnya bekas? Apa yang salah dengan ucapanku? Jangan sok tidak tahu. Dengan Tuan Muda Luo, sudah terlanjur terjadi. Itu adalah hal yang sangat diinginkan. Kau terus-menerus bersedih seperti ini.
Dulu kau dengan pria asing itu. Saat tidur bersama. Kenapa kau tidak mati saja? Cukup. Kau berani memukulku. Seandainya bukan karena kau ibu dari Menema. Seandainya bukan karena kau juga yang merawat Bauer. Kau sudah mati 100 kali. Kau siapa? Dengan apa kau berani memukulku? Baiklah, dengarkan baik-baik. Aku, Chu Tianyu, sudah lama memiliki kekuasaan yang luar biasa. Berdiri di puncak dunia. Orang terkaya di Jiangcheng pun sujud di hadapanku. Berbagai macam dewa, kerajaan naga, dan 5 gerbangnya. Semua memperlakukanku seperti belalang. Menginjak-injakku. Kota Jiang pun akan bergetar. Kau bilang aku ini apa? Aduh. Suamiku. Kau dengar? Kau dengar. Orang ini sudah gila. Sombongnya sampai ke langit. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu itu Raja Langit? Om sudah cukup. Diam semua. Menema, aku tahu isi hatimu. Semua tertuju pada anak ini. Luo Zilin hanya kedok. Waktunya juga sudah hampir tiba. Aku sudah membuat janji dengan keluarga Luo. Aku tidak peduli kalian menggunakan cara apa. Hari ini kalian harus membuat kemarahan keluarga Luo mereda. Tidak bisa. Kau, Su Menyan. Jangan pernah kembali ke keluarga Su lagi. Kau, Chu Tianyu. Sejauh mungkin, menyingkirlah dariku. Bagaimana sekarang? Keluarga Luo sangat berpengaruh. Hanya kalah dari keluarga Jiang. Kita sekarang terkepung dari 2 sisi. Ini bukan terkepung dari 2 sisi, tapi akan dimusnahkan seluruhnya. Kita akan bertemu dengan keluarga Luo. Saya benar-benar minta maaf. Anda sangat berbesar hati. Ayah, dialah orangnya. Tadi malam dia hampir membunuhku. Balas dendam untukku. Tuan Luo, saya benar-benar minta maaf. Lihat saja, mereka masih muda. Mohon pengertiannya. Benar-benar. Semua ulah anak muda bernama Chu Tianyu itu. Nak, kau sangat berani ya. Tuan Luo, 1000 kesalahan, semuanya salahku. Jangan menyusahkan keluarga Su lagi. Tianyu, cepatlah, tuangkan minuman untuk Tuan Luo. Tunggu dulu. Mau minum bersama? Harus pakai ini. Cehu Tianyu, kau dengar, cepat sana. Minum air kumuranku ayah. Luo Zilin, aku sudah bilang akan membuatmu. Keluarga Luo membayar harganya. Terus saja pura-pura. Aku sudah menyelidiki. Jiang Tianqi sudah masuk penjara karena menyinggung kekuatan besar tertentu. Sedangkan untuk Villa Jinxiu, itu adalah hadiah dari Zhao Nancheng, orang terkaya, untuk pemiliknya. Tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Tokoh penting itu. Bahkan aku pun tidak berhak bertemu. Bagaimana mungkin orang sepenting dia bisa mengenalmu? Semut kecil, kuberimu 3 detik. Tampar dirimu sendiri 3 kali. Kalau tidak, urusannya selesai. Hei, kau masih ragu-ragu apa? Cepat lakukan. Apakah kau ingin keluarga Luo memboikot kita? Tianyu, bagaimana kalau kita urungkan saja? Hanya beberapa tamparan saja. Aku yang akan melakukannya. Hanya kalian yang bisa melakukan pemboikotan. Sekarang aku beri kalian kesempatan terakhir. Segera berlutut dan minta maaf atas kejadian kemarin. Kalau tidak, biar kalian rasakan surat perintah penangkapan saya. Hahaha. Kau ini bodoh sekali. Kau kira kau siapa? Kau juga punya surat perintah penangkapan. Menangkap kita keluarga Luo. Kau benar-benar menggelikan. Su Guiyuan, menantu liar ini. Benar-benar aneh ya. Aku sampai agak tidak tega untuk mengalahkannya. Hahaha. Anak nakal. Kau benar-benar mengira keluarga Luo kami adalah dari tanah liat. Aku akan menyerang keluarga Su sekarang juga. Kita lihat saja. Apakah keluarga Su yang akan menyerang duluan? Atau keluargaku yang akan menyerang duluan? Suami. Suami, bagaimana keadaanmu? Chu Tianyu, kau bintang sial. Di kehidupan sebelumnya, apakah ini hutangku padamu? Kau akan memperlakukan keluarga Su kami seperti ini. Sungguh keterlaluan. Tunggu dan saksikanlah pertunjukannya. Biarlah perusahaan Luo bangkrut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat perusahaan Luo bangkrut? Apakah perusahaan Luo itu adalah keluarga Luo di Jiangcheng? Benar. Perkiraan konservatif 1 jam. Tidak bisa. Kesabaranku hanya 1/4 jam. Tidak mampu. Posisi orang terkaya milikmu ini seharusnya diganti. Jangan. Sabar sebentar. Saya ingin meminta surat perintah penutupan Anda. Baik. Atas nama saya, keluarkan surat perintah penutupan itu. Penutupan total terhadap keluarga Luo. Nak, Zhao Nancheng, orang terkaya di Jiangcheng. Barusan kau meneleponnya. Benar. Kau beri dia waktu 1/4 jam. Keluarga Luoku akan bangkrut. Benar. Hahaha. Zhao Nancheng kemarin masih minum bersama ayahku. Bersama-sama. Mereka berdua adalah teman baik selama bertahun-tahun. Kamu sudah pernah berakting, kan? Chu Tianyu, kamu memang sengaja, kan? Buat kami berdua kesal sekali. Keluarga kalian bertiga bisa berkumpul kembali. Ya, Sumen, mama ini ibumu sendiri, loh. Kamu ini anak durhaka.
Bu, tenang dulu. Mungkin Tenyu memang punya cara. Dia sudah kembali selama beberapa hari ini. Bukankah selama ini sedang berusaha membuktikannya kepada kita? Tapi bergerak untuk mengangkatnya. Ayah, kenapa? Akun perusahaan dibekukan. Akun perusahaan dibekukan. Lebih dari 100 miliar. Katanya dibekukan, ya dibekukan. Tuan Wang, Luo Chengye, kau mau mati? Jangan sampai menyeretku. Kerja sama kita berakhir mulai sekarang. Pak Luo, tidak baik. Saham perusahaan menyusut drastis. Ada yang mengakuisisi saham kita. Sahamnya sudah melebihi kepemilikan Bapak. Apa? Ayah, telepon dari bagian teknologi perusahaan. Halo, Tuan Luo muda, tidak baik. Situs web perusahaan diserang hacker. Semua barang yang terdaftar, semuanya ditandai dengan harga 1 sen. Banyak pengguna berebut membelinya. Departemen teknologi kami tidak bisa mematikannya. Sekarang kerugiannya sudah lebih dari 600 juta. Dan masih terus berlanjut. Tuan Luo, grup menerima 38 kontrak pembatalan kerjasama. Katanya tidak akan bekerja sama dengan perusahaan yang bangkrut. Aduh. Mitra kerjasama membatalkan kontrak. Saham dibeli. Situs diretas. Ada apa ini sebenarnya? Cari Zhao Nancheng, cari Zhao Nancheng. Tidak perlu dicari lagi. Aku sudah datang. Saudara Zhao, mengapa? Keluarga Luoku telah berbisnis di Jiangcheng selama puluhan tahun. Kau melakukan ini. Terlalu kejam. Aku mendengus. Aku tidak punya kemampuan sebesar itu. Yang bertindak bukan hanya aku sendiri. Mungkinkah masih ada orang lain? Begitu perintah pemblokiran keluar, termasuk aku. 5 ban besar Tiongkok semuanya turun tangan. Luo Chengye, jangan salahkan aku tidak berbelas kasih. Salahkan dirimu sendiri. Telah menyinggung orang yang seharusnya tidak kau singgung. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin satu orang mampu mengerahkan kekuatan sebanyak itu? Siapa sebenarnya? Siapa gerangan? Ini kau yang melakukannya, bukan? Semua ini kau, kan? Tepat 15 menit. Luo Chengye, aku tidak berbohong. Tuan Muda Chu. Bukan, Tuan Chu, semua salahku. Aku yang buta dan bodoh. Ampunilah keluarga Luo kami. Kau masih bengong ngapain? Cepat ke sini. Sujud dan minta maaf pada Tuan Muda Chu. Keluarga Luo kalian sudah tidak punya kesempatan lagi. Kalian sendiri yang tidak menghargai kesempatan itu. Mulai hari ini, aku akan menghancurkan keluarga Luo. Hilangkan dirimu dari Jiangdu. Paman Jiang, bagaimanapun juga, kau harus membantuku. Chu Tianyu, binatang itu, benar-benar kejam sekali. Sama sekali tidak memberi keluarga Luo kami jalan keluar. Jadi kau mencariku. Paman, aku sendiri yang mendengarnya. Chu Tianyu mengatakan padaku bahwa dialah yang menyebabkan Jiang Tianqi dijatuhi hukuman. Dia benar-benar mengatakan itu. Benar sekali. Satu kata pun dusta. Semoga kau celaka. Paman, kita sekarang punya musuh bersama. Saya bersedia melakukan apa saja untuk keluarga Jiang. Tapi, Chu Tianyu bisa mengerahkan begitu banyak sumber daya untuk kepentingannya. Kau pikir, apakah aku akan terkena sial ini? Paman, jangan kira saya tidak tahu siapa Anda. Saya sudah menghubungi pembunuh internasional. Jiang Tianqi adalah putra satu-satunya Anda. Dendam darah ini bagaimana bisa tidak dibalas? Benar sekali. Sebenarnya saya sudah mulai merencanakannya sejak lama. Keluarlah. Ini dia, duo hitam putih. Pembunuh bayaran peringkat internasional. Kombinasi pembunuh terkuat kelima. Luar biasa. Duo hitam putih belum pernah gagal. Kali ini, biarkan mereka menghadapi Chu Tianyu. Aku ingin membunuh mereka secara mental. Dia tidak boleh mati semudah itu. Paman, apa rencana Anda? Saya bersedia membantu sekuat tenaga. Akan kukatakan padamu. Hahaha, bagus. Bagus sekali, membunuh dengan menghancurkan hati. Cukup kejam dan tanpa ampun. Aku akan membalas Sumenian, menyelenggarakan sebuah pernikahan besar untuk kita berdua. Shentu, apa pendapatmu tentang ini? Yang mulia, pernikahan seperti apa yang kau inginkan? Spesifikasinya, tidak ada spesifikasi tertentu. Aku akan memberikan 1.000 miliar dari kekayaanku padamu. 1.000 miliar, sungguh luar biasa. Aku pun belum pernah mengadakan pesta pernikahan sebesar ini. Tidak berguna. Orang yang tidak berharga. 100 miliar ini. Kalian harus mencari cara untuk menghabiskannya untukku. Sepersepun pun tidak boleh tersisa. Kalau tidak, kalian sendiri yang akan tahu akibatnya. Yang mulia, saya punya satu ide. Karena acaranya di Tiongkok, maka kita akan mengunjungi semua kota di Tiongkok, mencari 1.313 pasangan pengantin baru. Ditambah kamu dan istrimu, totalnya menjadi 1.314 pasangan. Kita adakan pernikahan besar yang menyapu seluruh Tiongkok. Siarkan secara langsung ke seluruh dunia. Ide bagus,
Ini akan menjadi pernikahan yang akan dikenang sepanjang sejarah. Istri Anda juga akan menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Bagus, lakukanlah dengan cara ini. Gaun pengantin ini cantik, ya. Apakah terlalu terbuka? Tentu saja cantik. Kamu pakai apa saja tetap terlihat cantik. Tahu deh, cuma ngeles aja. Oh iya, aku kan belum menyetujui untuk menikah denganmu. Lalu bagaimana caranya agar kau menyetujui? Seseorang sampai sekarang belum melamarku. Identitasmu yang sebenarnya masih menyimpan rahasia. Kau pikir aku akan setuju? Apa yang terjadi di Villa Jinsui? Apa yang terjadi dengan Zhao Nancheng? Lalu apa yang terjadi dengan keluarga Luo? Baik. Sepertinya kau tidak akan menunggu sampai hari pernikahan kita. Aku ingin tahu. Baiklah, akan kuberitahu kamu. Sebenarnya hari itu. Tante kenapa? Tidak baik. Cepatlah datang dan lihat. Ada masalah besar. Xiao Bao diculik. Kau bilang apa? Kau di mana? Ada apa? Siapa yang menelepon? Tidak apa-apa. Kau coba gaun pengantinnya dulu di sini. Aku pergi sebentar, segera kembali. Bu, Xiao Bao kenapa? Siang-siang bolong. Bagaimana bisa direbut orang? Saya hanya mengajak Xiao Bao jalan-jalan sebentar. Sekejap mata saja. Anak itu sudah hilang. Saya mencarinya kemana-mana, tetapi tidak ketemu. Saya sangat cemas. CCTV di sekitar sudah dicek. CCTV. Aduh, bagaimana aku masih bisa mengurus semua ini? Halo, Luo Ying. Segera kirim orang ke sini. Blokir area sejauh 100 li di sekitar kastil. Dan beritahu orang-orang dari kerajaan hacker. Aku ingin tahu posisi Xiao Bao sekarang juga. Sudah ditemukan. Orang yang menculik Xiao Bao, bisa dipastikan, adalah geng kecil setempat. Mereka sangat mengenal medan di daerah ini. Jadi menculik seorang anak. Mudah sekali. Sekelompok semut benar-benar mencari kematian. Orang-orang kita sudah sampai sana. Sudah sampai. Tapi melihat waktu ini. Mereka sekarang mungkin sudah dihabisi. Bawa aku ke sana untuk memberitahu pihak berwenang. Kakak, ampunilah aku. Kakak. Aku hanya bertanya sekali padamu. Jika kau berani berkata, sepatah kata pun omong kosong, akan kubuat hidupmu sengsara. Katakan, di mana anakku? Aku tidak tahu. Cari es. Jangan, Kak, aku benar-benar tidak tahu. Ada seseorang yang memberi saya 500.000 rupiah, meminta saya untuk menyerahkan seorang anak. Lalu saya menurut saja. Siapa orang itu? Di mana? Saya tidak tahu. Orang itu memakai topeng. Kami melakukan transaksi tunai. Kakak, ampunilah saya, kakak. Bawa pergi. Kirim dia untuk diadili. Itu Tuan Besar. Tuan Besar, ada masalah. Adik dari Nyonya yang melindunginya telah terluka parah. Nyonya telah diculik. Kau bilang apa? Menyan kenapa? Kau bilang apa? Menyan kenapa? Yang mulia, harap tenang. Ini karena saudara-saudara kita lalai dalam perlindungan. Tapi orang yang membawa pergi Nyonya, dia ahli, sangat lihai. Bagus. Bagus sekali. Sudah lama sekali aku tidak seamarah ini. Luo Ying, yang mulia, jangan sampai mengenai istri dan anak-anaknya. Mereka sedang mengincar saya. Panggil semua orang segera. Yang mulia, apakah Anda akan memanggil semua orang dari kuil Dewa Kegelapan? Benar, 10 malaikat agung terang, dan 12 malaikat agung kegelapan, serta semua pasukan elit kuil Dewa Kegelapan. Pindahkan semuanya ke Tiongkok untukku. Jangan kira harimau tak punya taring. Kau kira aku kucing sakit? Yang mulia, harap pikirkan kembali. Jika seperti ini, Tiongkok akan memasuki status siaga. Tian Che Dian, Xiu Luo Dian, dan orang-orang Yong Luo Dian akan turun tangan. Bagaimanapun caranya, aku ingin mereka tahu. Siapa yang menjadi sisiku? Chu Tianyu. Menyerangku boleh, tapi menyentuh istri dan anakku? Sama sekali tidak. Jika memang harus dengan darah untuk membuktikannya, bahwa aku adalah penguasa Dargot Temple. Ada apa yang ditakutkan? Markas besar, Yang Mulia marah besar. Segera terbitkan dekret. Tempat. Negara Naga. Kota Jiang. Ada apa? Gaun pengantinnya sudah dikenakan. Aduh. Secepat itu sudah melupakanku. Hahaha. Mau menikah dengan pria itu? Luo Zilin, kau bajingan. Belum cukup banyakkah pelajaran yang kau dapat? Kenapa kau berani melakukan hal seperti ini? Aku beritahu kau. Aku bisa jatuh sampai seperti ini. Karena wanita. Hari ini aku tidak percaya lagi. Di depan Chu Tianyu. Kau binatang. Binatang, rugi aku dulu sangat percaya padamu. Aku masih di depan Tianyu, membicarakan kebaikanmu. Seandainya ku tahu, seharusnya aku membiarkan dia membunuhmu sejak dulu. Kau teruslah berteriak.
teriak sekencang-kencangnya. Kalau begitu, akan kuperlihatkan sesuatu yang bagus padamu. Hahaha. Kau ini orang jahat. Cepat lepaskan aku. Ayahku orang yang hebat. Anak nakal. Nanti ayahmu datang. Aku akan membiarkanmu melihat sendiri. Bagaimana dia? Ayah dan ibu akan mati tanpa dikuburkan. Ayah dan ibu, cepat selamatkan aku. Anakmu ada di tanganku. Kau tidak tahu malu. Aku bertanya padamu sekali lagi. Kau dan anakmu, kau hanya bisa memilih satu. Aku memilih anakku. Baiklah, aku bisa melepaskan ikatanmu. Tapi kau jangan coba-coba kabur. Karena tempat ini dijaga oleh ahli. Kau tidak akan bisa kabur. Kau mau apa? Brengsek, minggir. Brengsek. Berani melawan aku. Kau percaya atau tidak, sekarang juga aku bisa menyuruh orang memotong kaki anakmu. Jangan. Lalu apa yang harus kau lakukan? Seharusnya kau sudah mengerti, kan? Mau bagaimana lagi? Harus lapor polisi? Lapor polisi. Bukankah ini semua karena kita? Saya sudah menyinggung orang. Sudah kukatakan sejak dulu. Berbuat baiklah kepada orang lain, agar kelak kita dapat bertemu kembali dengan baik. Lalu bagaimana? Chu Tianyu, kau harus bertanggung jawab. Ya, keluarga Sukami tidak pernah menyinggung siapapun. Selain keluarga Jiang dan keluarga Luo. Pasti mereka yang melakukannya. Semua karenamu. Pasti kau yang membuat mereka kalut. Pasti kau. Semua karenamu. Menemukan petunjuknya. Siapa yang melakukannya? Ini perbuatan si kembar hitam putih. Si kembar hitam putih, pembunuh bayaran peringkat kelima di dunia. Tidak heran begitu profesional. Keluarga Jiang ini memaksa saya untuk membasmi seluruh keturunan mereka. Chu Tianyu tidak menyangka, kan, wanitamu sekarang ada di tanganku. Membeku ngapain? Lepas bajumu. Tianyu, jangan pedulikan aku. Selamatkan Xiao Bao dulu. Kau lihat, Chu Tianyu, wanitamu. Aku menyuruhnya melakukan apa, dia akan melakukannya. Apakah kau sangat marah? Apakah kau sangat ingin membunuh? Bodoh. Luo Zilin, kau berani berbuat apa pada Menyan? Akan kubuat kau bahkan bukan hantu sekalipun. Anakku. Kau binatang. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan terhadapku, putriku? Saat itu aku benar-benar buta. Percaya padamu. Tian Yu. Jangan pedulikan aku, selamatkan Xiao Bao dulu. Terlambat. Luo Ying. Kenapa belum ditemukan? Alamat Men Ma dan anaknya. Kenapa lambat sekali? Kami sudah menemukan lokasinya. Cepat katakan di mana. Tempat anak-anak ditahan. Terletak di distrik barat Jiangcheng, nomor 98. Di dalam kawasan kumuh. Tempat nyonya ditahan. Di pinggiran timur Jiangcheng. 3 kilometer dari sebuah pabrik tua yang terbengkalai. Saudara-saudara dari kuil. Kapan pihak berwenang akan tiba? Seharusnya dalam waktu 1 jam. Tidak bisa? Harus segera bertindak. Aku akan menyelamatkan anak itu. Luo Ying. Kau bawa orang-orang yang lain ke pabrik di pinggiran timur untuk menyelamatkan Menyan. Serahkan yang lain pada pihak berwenang. Iya. Cepatlah pergi. Kau benar-benar mendengarkan kata-kata Chu Tianyu ya? Kau tidak percaya. Aku benar-benar akan mematahkan kaki anakmu. Mau melepas atau tidak? Aku percaya Tianyu. Dia adalah pahlawan Baoer. Dia juga pahlawanku. Dia pahlawan Baoer. Dia juga pahlawanku. Aduh, aku terluka. Masih saja pahlawan. Luo Zilin, ajalmu telah tiba. Nyonya, kami datang menyelamatkanmu. Kau orangnya Chu Tianyu. Tidak mungkin. Secepat ini sudah ditemukan. Chu Tianyu di mana? Tentu saja dia pergi menyelamatkan Xiao Bao. Sampah. Sama sekali tidak pantas baginya untuk turun tangan. Aku bisa membunuhmu. Aku sangat takut. Kau mengira aku bermimpi. Heisa, cepat keluar. Buruanmu telah datang. Jadi ini Heisa. Sepertinya Baisa ada di pihak Xiao Bao. Heisa, kau sangat berani. Tugas apapun kau berani terima. Kau kenal aku. Aku merasa pernah bertemu denganmu di suatu tempat. Bukalah matamu yang bebal itu. Perhatikan baik-baik siapa kami. Bukalah matamu yang bebal itu. Perhatikan baik-baik. Siapa kami sebenarnya? Aku ingat. Kau, malaikat kegelapan, Luo Ying. Ternyata kau sedikit berpengetahuan. Lalu, tahukah kau siapa target misimu? Adalah pemilik dari perintah tertinggi kuil Dewa Kegelapan ini. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Kepala keluarga Jiangcheng. Berani-beraninya menyuruh orang untuk membunuh tuan istana itu. Benar-benar nekat ya. Sayang sekali.
Kau tetap menerima tugas ini. Ampun, Yang Mulia Malaikat Kegelapan. Ini semua kesalahpahaman. Kami ini hanya semut. Bagaimana berani melawan Tuan? Kau berlutut untuk apa? Ah, apa malaikat? Apa Tuan? Cepat, bunuh saja. Bunuh mereka berdua. Bunuh diri saja. Jangan paksa aku untuk bertindak. Bukan. Ini. Jangan mendekat. Ada apa ini? Ini bukan urusanku. Keluarga Jiang yang menyuruhku melakukan ini. Perintahkan. Cincang dia sampai hancur. Lalu berikan kepada anjing. Rupanya datangnya cukup cepat ya. Kau Chu Tianyu. Rupanya datangnya cukup cepat ya. Kau Chu Tianyu. Di mana anakku? Katakan padaku. Aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu tetap utuh. Kau bocah kecil. Cukup berani juga mulutmu. Kami, dua hitam putih, telah membunuh begitu banyak orang. Kau adalah orang pertama yang bertemu denganku. Tanpa rasa takut. Jangan-jangan kau tidak tahu namaku. Katakan padaku. Di mana anakku? Anakmu. Sudah kuberantas. Carilah sendiri. Kau, bagaimana kau bisa sehebat ini? Tahukah kau apa ini? Cincin Raja Kuil Kegelapan. Ini adalah bukti kepemilikan dari Yang Mulia Kuil Kegelapan. Bagaimana mungkin ada padamu? Kau dan Yang Mulia Kuil Kegelapan. Apa hubungan kalian? Orang tak berguna. Yang Mulia datang sendiri pun kau tak tahu. Bermulut keras di sini. Memang pantas mati. Kau adalah penguasa Kuil Kegelapan. Penguasa dunia gelap di barat. Seekor serangga yang bersembunyi di dunia gelap. Berani juga menjadi musuhku. Kau membunuh anakku. Aku akan mencabik-cabikmu. Tidak, aku hanya ingin membuatmu kesal. Makanya aku sengaja bicara seperti itu. Putra Anda tidak es. Tidak es. Putraku sebenarnya ada di mana? Dia dibawa oleh orang-orang keluarga Jiang. Dibawa kemana? Aku juga tidak tahu. Kau tunggu saja hukumannya. Shentu, hamba siap. Segera periksa CCTV di sekitar sini untukku. Aku ingin tahu siapa yang membawa anakku pergi. Ya. Aku tidak menyangka. Bahkan Black Twin Demons pun bukan lawannya. Sepertinya anak itu memiliki banyak sekali sumber daya. Pada akhirnya, aku meremehkannya. Tuan Kepala Keluarga, kurasa anak itu memiliki latar belakang yang sangat kuat. Kalau keluarga kita benar-benar telah mengganggu sesuatu yang mengerikan, kita akan celaka. Lalu maksudmu apa? Bagaimana kalau kita berhenti? Berhenti. Semuanya sudah dilakukan. Bisakah ditarik kembali? Kalau tidak mau melakukannya, maka lakukanlah sampai tuntas. Meskipun sekarang aku sudah merendahkan diri. Kau pikir anak itu akan memaafkanku? Kau terlalu naif. Tuan Kepala Keluarga, maksud Tuan. Sudah mengerti, Tuan Kepala Keluarga. Anda benar-benar akan melakukan ini. Pergilah. Lakukan seperti yang kukatakan. Baiklah. Tenyu. Anak kita di mana? Sudah memeriksa CCTV. Posisi terakhirnya ada di sini. Mari kita cari di sekitar sini. Cepat lihat. Ada asap. Makam ini, makam Jiang Tianqi. Liontin Xiao Bao. Bao Er. Bao Er, kau tidak boleh mati. Keluarga Jiang, bajingan-bajingan itu. Bahkan anak kecil pun tidak mereka ampuni. Kau mati dengan sangat tragis. Tanpa kamu, bagaimana aku bisa hidup? Men Yan. Kau penipu. Kau berulang kali berjanji padaku. Kau pasti akan menyelamatkannya. Lalu, pasti kau yang membuat mereka marah. Mereka baru membunuh mereka karena itu. Mereka melakukan ini untuk membalas dendam pada Jiang Tianqi. Kau tahu tidak? Anak itu tidak bersalah. Tianyu. Anak kita. Bauer masih sangat kecil. Manyan. Bauer. Mama akan selalu bersamamu. Hari-hari yang sulit itu sudah kita lewati bersama. Kita akan segera menikmati hari-hari bahagia. Kau tidak akan meninggalkan Mama, kan? Manyan. Anakku kenapa? Tidak ada yang mau melihatnya. Kamu harus berpikir positif. Iya, Men Yan. Meskipun sebelumnya aku tidak terlalu menyukai anak ini. Tapi bagaimanapun juga aku adalah neneknya. Anak ini juga kurawat sejak kecil. Dia sangat pengertian. Aduh. Suruh kamu nasihati Men Yan. Kamu kenapa menangis sih? Iya. Men Yan. Lagi pula kamu dan Tianyu masih muda. Masih bisa punya anak lagi. Ah. Tidak. Aku hanya mau anakku. Siapapun tak bisa menggantikannya.
Hai, bagaimana ini ya? Sini sayang, katakan sesuatu pada ibumu. Halo, Mama. Ini Bauer. Mama di mana? Lepaskan aku. Mama, cepat tolong aku. Dengar, Mama. Su Menyan. Putra kesayanganmu ada di tanganku. Aku Jiang Qianshan. Kepala keluarga Jiang. Kumohon, lepaskan anakku. Mau membunuh atau menyakiti? Serang aku saja. Jiang Tianqi, dia. Kau tak pantas menyebut nama anakku. Kau tidak pantas. Jika ingin menyelamatkan anakmu, sangat mudah. Bunuh Chu Tianyu. Aku akan segera melepaskan anakmu. Apa? Kau ingin membuatku membunuh Tianyu? Aku tidak bisa. Aku tidak sedang bernegosiasi denganmu. Aku hanya memberimu waktu 1 malam. Jika besok, aku tidak melihat tubuh Chu Tianyu. Kau mengerti? Mengapa? Mengapa harus seperti ini? Satu pihak adalah darah dagingku. Satu pihak lagi adalah laki-lakiku. Aku benar-benar tidak bisa. Bisa atau tidaknya itu urusanmu. Siapa suruh Chu Tianyu punya koneksi yang begitu luas? Bahkan Heizi Shuangsa pun bukan lawannya. Aku pun hanya bisa menggunakan cara ini. Halo. Aku benar-benar tidak bisa. Tianyu, maafkan aku. Jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang belum pasti Xiao Bao benar-benar kenapa-napa. Tianyu, setelah kamu kembali, aku sudah melakukan banyak hal. Kau sudah bekerja keras. Kenapa kau bilang begitu? Bukankah ini tugasku? Maksudku, kalau saja, kalau aku melakukan sesuatu yang menyakitimu. Apakah kau akan marah padaku? Tidak. Kalau memang ada hari seperti itu. Hanya bisa kukatakan aku belum cukup baik. Capek? Ya. Minum air hangat dulu. Kenapa terus melihatku? Maaf. Kenapa tiba-tiba minta maaf? Maaf sekali. Ada apa? Kau menaruh sesuatu di airku. Aku juga tidak punya pilihan. Mereka menculik Xiao Bao. Aku benar-benar tidak punya cara lain. Menyan. Apa kau tahu sesuatu? Tian Yu. Maafkan aku. Aku ingin bertemu Jiang Qianshan. Untuk menebus orangnya. Tuan telah menunggu lama di dalam. Yang mulia. Xiao Baoer tidak mati. Tulang belulang di api unggun itu bukan tulang manusia, melainkan sekumpulan hewan. Aku sudah menebaknya. Tadi Menyan memberiku air yang dicampur obat tidur. Hanya saja dia tidak tahu. Meskipun itu 1 botol penuh obat tidur, aku tidak akan apa-apa. Yang mulia, jangan-jangan itu si Jiang Qianshan, orang tua brengsek itu, ingin menggunakan Xiao Bao untuk mengancam Nyonya, agar Nyonya meracunimu. Lagi pula, Nyonya ada di sisimu, paling mudah, dan paling praktis. Tapi mengapa Nyonya hanya memberimu obat tidur? Menyan ada di mana sekarang? Bukankah dia punya alat pelacak? Nyonya ada di perkebunan keluarga Jiang. Benar juga. Kau benar. Menyan, wanita bodoh itu, berniat menanggung semuanya sendirian. Jiang Qianshan. Sialan. Semua sudah berkumpul. Berapa banyak yang sudah datang? Baik. Siapapun yang berani menghalangi, bunuh tanpa ampun. Yang mulia, orang-orang kita sudah semuanya sampai di Jiangcheng. Ke-10 malaikat tertinggi, 12 malaikat kegelapan tertinggi, dan kuil dewa kegelapan kita. Semua murid elitnya, berjumlah total lebih dari 13.000 orang. Baik. Kedatangan kalian tepat pada waktunya. Namun, pada saat itu, pihak Jiangcheng dan ibu kota sudah terusik. Semua kuil besar sangat menentang. Beritahu ibu kota, Jiangcheng, aku tidak akan menyentuhnya sedikit pun. Hanya perkebunan keluarga Jiang. Akan kubakar habis. Meskipun kaisar datang sekalipun, tidak akan bisa menyelamatkan keluarga Jiang. Mama, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Su Menyan, kau melanggar perjanjian kita. Hanya ada kau seorang diri di mobilmu. Chu Tianyu di mana? Kepala keluarga Jiang. 1000 kesalahan, semuanya salahku. Anda ingin membalaskan dendam untuk putra Anda. Cari saya saja. Xiao Baoer dan Chu Tianyu tidak bersalah. Lepaskan mereka. Aku akan menggantikan putra Anda. Tidak. Aku tidak mau tanpa ibu. Cukup. Jangan pura-pura sedih di sini. Kalau begitu, kalian berdua malam ini, tidak ada yang boleh pergi. Tuan rumah, tidak baik. Banyak orang muncul di 5 kilometer dari perkebunan utama. Mereka mendekat dengan sangat cepat. Apa? Berapa banyak orang?
Terlalu gelap, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi, sangat banyak, seperti belalang yang menyerang. Tak terhitung jumlahnya. Omong kosong. Bagaimana mungkin? Kerahkan semua orang untukku. Siapapun yang datang. Hentikan mereka semua. Dan lagi, segera hubungi pihak Jiang Cheng. Tidak bisa tuan kepala keluarga. Ini, ponselku tidak ada sinyal. Punyaku juga tidak ada sinyal. Ada apa ini? Tidak baik. Mereka sudah menyerbu masuk. Sekumpulan sampah. Perkebunan ini memiliki lebih dari 200 pengawal. Ini tidak bisa dihentikan. Mereka yang hanya makan gaji buta. Terlalu banyak orang. Mereka terlalu kuat. Mereka bahkan tidak bisa bertahan satu ronde pun. Semua mati. Tuan rumah. Selesai. Semua orang. Dari segala penjuru. Semua orang. Apa? Bagaimana mungkin? Siapa yang telah kuusik? Kau tidak mengusik orang lain, tapi penguasa kuil bayangan. Raja tertinggi dunia bawah kegelapan barat. Cehu Tianyu. Kakek tua brengsek. Kukira kau berani melawan saya. Seberapa kuat sih kau? Bahkan sengaja mencari sekelompok orang. Tidak kusangka. Kau lemah sekali. Kau bilang. Kaulah yang tertinggi. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Kakek tua, 4 kuil agung dan semua keluarga aliran silat besar. Sudah memperingatkanmu. Tapi kau tidak mendengarkan. Bisa menyalahkan siapa? Keluarga Jiang kalian. Hanyalah keluarga kecil di Jiangcheng. Sampai membuat istana Dewa Gelap mengerahkan 10.000 orang untuk menangkap kalian. Juga merupakan kehormatan kalian. Cehu Tianyu. Kau yang mulia sebagai. Justru kau yang membuat anakku masuk penjara. Aku hanya menuntut keadilan. Salahkah aku? Kau memang tidak salah. Kesalahan ada pada anakmu yang melanggar hukum. Kau tidak punya kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Sedangkan aku, Cehu Tianyu, punya. Apakah kau ingin membunuh kami semua? Kuperingatkan kau, keluarga Jiang di ibu kota juga memiliki pendukung yang kuat. Kau sudah tidak punya kesempatan untuk mencari perlindungan lagi. Shen Tu Luoying, beritahu saudara-saudara, satu pun jangan tersisa. Semua harta keluarga Jiang disita negara adalah yang maha kuasa. Kalian mau berbuat apa? Lepaskan aku. Ayo kita pergi. Ayah, tadi ayah hebat sekali. Seperti pahlawan super. Memang begitu. Malam ini makan apa ya?